Karena dia tetap ngotot. Aku anggap dia hanya seekor anjing di sampingku. Bisa jadi seekor anjing di samping Shuxin. Itu sudah murah baginya. Dia hanyalah guru pengganti yang bahkan bukan guru tetap. Bisa menikah masuk ke keluarga Lin, salah satu dari 4 keluarga besar di Tianhai. Itu keberuntungan yang dia peroleh dari 8 generasi. Itu Gucuan. Gucuan sih baiklah, aku mengerti. Pasti. Aduh, pangeran berkudamu. Gucuan, kembali ke negara 3 hari lagi. Senang tidak? Bersemangat tidak? Jangan bicara sembarangan. Aku sudah menikah. Jangan berpura-pura. Shuxin, apakah kami belum mengenalmu? Kamu harus segera tinggalkan suami yang menumpang makan itu. Gucuan adalah pasangan yang tepat untukmu. Aduh, tinggal 1 menit lagi. Si orangnya belum datang. Kelihatannya Shuxin akan kalah. Ada apa, Shuxin? Kamu baik-baik saja kan? Aku menang. Aku menang. Wah, Shuxin, kamu hebat. Bagaimana kamu melatihnya? Tetap harus kamu, Shuxin. Apa yang terjadi? Tidak ada apa-apa. Tapi tadi kamu meneleponku. Kamu terlihat sangat buru-buru. Aku memanggilmu ke sini untuk hiburan semata bagi semuanya. Hiburan? Benar, hiburan. Shuxin bertaruh dengan kami bahwa hanya dengan 1 telepon darinya, jarak sejauh apapun kamu pasti akan datang dengan cepat. Dan hasilnya benar-benar tepat waktu. Aduh, Mbak, aku bilang, di jam sibuk malam di Tianhai ini. Bagaimana kamu bisa sampai? Apa? Kamu terbang. Jadi kamu memanggilku ke sini hanya untuk bertaruh dengan teman-teman dan menjadikanku bahan lelucon. Ya, kenapa? Kesal? Tidak senang? Kalau tidak senang, kamu bisa langsung meninggalkan keluarga Lin. Menghilang dari pandanganku, aku tidak akan menahanmu. Bahkan aku bisa kasih kamu sejumlah besar uang, supaya sisa hidupmu tidak perlu kerja lagi. Bisa menyelesaikan masalah makan dan pakaian. Ayah, tubuhmu sudah seperti ini. Siapa lagi yang harus kamu temui? Kakek, bagaimana kalau kita kembali ke rumah sakit? Biar orang itu datang ke rumah sakit menemuimu. Tidak perlu. Dia sudah datang. Kalian minggir dulu. War. Lin Xiaotian menghadap guru. Xiaotian. Sekejap, 50 tahun sudah berlalu. Akhirnya kau juga mencapai hari ini. Waktu membuat orang menua. Guru tidak berubah selama puluhan tahun ini. Oh iya, Guru. Sekarang Anda hidup. Sebagai siapa? Seorang pengajar pengganti di universitas. Itu sesuai dengan kehidupan guru. Waktumu sudah tidak banyak. Apa permintaanmu padaku? Katakan saja, masih tidak bisa menyembunyikannya dari guru. Murid ini dengan berani memohon pada guru atas dasar hubungan guru dan murid kita selama puluhan tahun. Setelah saya meninggal, lindungi saya. Keluarga Lin selama 3 tahun. Baik, aku setuju. 3 tahun, tidak lebih sehari, tidak kurang sehari. Saat waktunya tiba, aku akan pergi dengan sendirinya. Mulai sekarang, saya tidak ada hubungan lagi dengan keluarga Lin. Baik, selama 3 tahun ini bagaimana kau ingin saya berada di keluarga Lin? Murid ini sudah ada pengaturan. Shuxin, kemarilah. Ada apa, kakek? Shuxin, ini adalah seorang pejalan kaki. Dia kelak akan menjadi suamimu. Shuxin, ini adalah seorang pejalan kaki ini. Dia kelak akan menjadi suamimu. Apa yang kakek katakan aku tidak mengenalnya. Lagi pula aku juga sudah punya orang yang kusukai. Ayah, apa maksudmu bercanda seperti ini? Ini cucumu.
benar-benar cucu kandung, kakeknya. Bagaimana mungkin urusan pernikahan bisa diatur begitu saja? Siapa pemuda itu? Dia adalah seorang guru. Dia memang sangat cocok untukmu, Shushin. Aku sudah membuat surat wasiat. Kalau kalian tidak melakukannya sesuai dengan yang kukatakan, aset keluarga Lin akan dibekukan semuanya. Jika kau tidak menyetujui aku akan meninggal dengan mata terbuka. Ya, harus menikah. Syuki, karena kakek sudah mengatakan demikian. Pasti ada alasannya. Hanya dengan cara ini, agar guru bisa tinggal lebih lama di keluarga Lin. Ini adalah keinginan terakhir kakekmu. Kamu setuju saja? Ya. Ayah, kami menikah. Aku terima syaratmu. Baik. Aku serahkan Shushin padamu. Aku pun lega. Baik. Kakek, Di depan adalah kantor penjualan properti baru keluarga Lin. Sebentar lagi kita masuk dan hancurkan apa saja yang kita lihat. Kamu harus memastikan properti barunya tidak bisa dibuka. Mengerti? Siap, Bang. Ayo. Saya beri kalian waktu 1 menit. Hilang dari pandanganku. Siapa kamu? Sialan? Minggir. Kalian punya 50 detik lagi. What? kamu di mana? Aku di kantor penjualan keluarga Lin. Aku sekarang di Bar Tianhai. Kamu harus ada di depanku dalam 10 menit. 10 menit untuk 20 km. Cari cara sendiri. Bagaimana menurutmu, Shushin? Jadi seperti apa agar Shushin merasa lega? Jangan bertele-tele. Dia bilang baik. Serius, keren, banget. Kalau dia bisa sampai dalam 10 menit, Shushin, kami berdua yang akan traktir minumnya. Ya, kalau dia tidak sampai, kamu yang traktir. Pasti, aku menang. Shushin, bagaimanapun dia suamimu. Melakukan ini tidak baik, kan? Apa yang salah? Sejak kakek meninggal 3 tahun lalu, apapun yang kuusulkan, dia tidak mau bercerai denganku. Karena dia tetap ngotot. Aku anggap dia hanya seekor anjing di sampingku. Bisa jadi seekor anjing di samping Shushin. Itu sudah murah baginya. Dia hanyalah guru pengganti yang bahkan bukan guru tetap. Bisa menikah masuk ke keluarga Lin, salah satu dari 4 keluarga besar di Tianhai. Itu keberuntungan yang dia peroleh dari 8 generasi. Itu Gucuan. Gucuan sih baiklah, aku mengerti. Pasti. Aduh, pangeran berkudamu. Gucuan, kembali ke negara 3 hari lagi. Senang tidak? Bersemangat tidak? Jangan bicara sembarangan. Aku sudah menikah. Jangan berpura-pura. Shushin, apakah kami belum mengenalmu? Kamu harus segera tinggalkan suami yang menumpang makan itu. Gucuan adalah pasangan yang tepat untukmu. Aduh, tinggal 1 menit lagi. Ya, orangnya belum datang. Kelihatannya Shushin akan kalah. Ada apa, Shushin? Kamu baik-baik saja kan? Aku menang. Aku menang. Wah, Shushin, kamu hebat. Bagaimana kamu melatihnya? Tetap harus kamu, Shushin. Apa yang terjadi? Tidak ada apa-apa. Tapi tadi kamu meneleponku. Kamu terlihat sangat buru-buru. Aku memanggilmu ke sini untuk hiburan semata bagi semuanya. Hiburan? Benar, hiburan. Shushin bertaruh dengan kami bahwa hanya dengan 1 telepon darinya, jarak sejauh apapun kamu pasti akan datang dengan cepat. Dan hasilnya benar-benar tepat waktu. Aduh, Mbak, aku bilang, di jam sibuk malam di Tianhai ini. Bagaimana kamu bisa sampai? Apa? Kamu terbang. Jadi kamu memanggilku ke sini hanya untuk bertaruh dengan teman-teman dan menjadikanku bahan lelucon. Ya, kenapa? Kesal? Tidak senang? Kalau tidak senang, kamu bisa langsung meninggalkan keluarga Lin. Menghilang dari pandanganku, aku tidak akan menahanmu. Bahkan aku bisa kasih kamu sejumlah besar uang, supaya sisa hidupmu tidak perlu kerja lagi. Bisa menyelesaikan masalah makan dan pakaian. Murid berani memohon pada guru demi hubungan guru dan murid kita selama puluhan tahun. Setelah aku meninggal, jaga keluarga Lin selama 3 tahun.
Lin Shushin, oh Lin Shushin. Kalau bukan karena aku berjanji pada kakekmu, aku tidak perlu tinggal di sampingmu selama 3 tahun. Biarlah, tinggal 3 hari lagi. 3 hari lagi antara keluarga Lin dan aku tidak akan ada hubungan lagi. Hei, lu suami. Shushin sedang bicara padamu. Kamu bisu ya? Jawab dia. Orang yang lewat, aku sarankan kamu segera tinggalkan Shushin. Jangan ganggu masa depan Shushin. Sudah tidak pagi lagi. Besok kamu ada kontrak penting yang harus dibicarakan. Biar aku antar pulang. Aku pikir setelah lama kamu diam, bakal keluar omongan luar biasa. Ternyata hanya ini. Bukankah ini bagus? Sebagai suami menumpang harus seperti dia. Ini namanya menahan hinaan dan tanggung jawab. Mengerti? Kalau tidak, bagaimana dia bisa bertahan selama 3 tahun ini? Hahaha, benar juga. Tapi kalau itu aku, pasti tidak bisa. Wah, saudara lu. Adik kecil mengagumimu, hahaha. Tidak perlu diantar, aku pulang sendiri. Sungguh merusak suasana. Shushin, tunggu aku. Orang yang lewat sebenarnya Shushin orang yang baik. Bersabarlah dengan temperamennya. Dia tidak bermaksud untuk menghina kamu. Jangan diambil hati. Tidak ada maksud. Menghina? Bagaimanapun tidak lama lagi. Biarlah begitu. Keluarga Lin ini nanti tidak akan bisa disentuh lagi. Benar kakak, orang itu sungguh ahli yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Untungnya dia tidak berniat membunuh. Kalau tidak, kita saudara pasti sudah habis. Aku bilang, Lin Kaotian sudah meninggal 3 tahun. Keluarga Lin ini tanpa ada penerus masih bisa bersinar terang. Hari ini baru aku tahu ternyata di belakangnya ada orang hebat. Tidak bisa main-main. Sepertinya mulai sekarang kita berdua ini tidak bisa berbaur lagi di Tianhai. Ayo, pergi. Hei, di mana sih orang biasa itu? Kenapa belum pulang masak ya? Aku pulang. Kamu masih ingat pulang ya? Lihat sudah jam berapa, kamu mau membiarkan kami kelaparan. Mama, aku juga punya pekerjaan dan urusanku sendiri. Bagaimana kalau urusan masak? Nanti biar pembantu saja yang lakukan. Tidak perlu harus menunggu aku pulang. Aduh, baru ku katakan 1 kalimat, kamu sudah tidak senang ya? Siapa suruh masakanmu? Enak sekali. Selera makan ayah ibu sudah jadi pilih-pilih. Masakan pembantu mana bisa? Bagaimana kalau tiba-tiba suatu hari nanti aku tidak pulang? Kamu tidak pulang? Apa maksudmu? Kamu merasa capek masak ya? Tidak. Kalau begitu cepat pergi masak. Baik. Anakku, kamu memang hebat. Si orang biasa tidak berani bersuara di depanmu. Apalagi yang mau dibanggakan? Kalau bukan karena satu kata dari orang tua. Apakah kita akan membiarkan dia makan, minum, dan tinggal gratis? Dapat membuatnya memberikan sedikit kontribusi. Harus tahu bersyukur ya. Besok kontrak dengan Direktur Gu. Kamu yakin? Kepercayaan diri sangat sedikit. Keluarga Lin kita dibandingkan dengan 3 keluarga besar lainnya di Tianhai. Daya saing sangat rendah. Tapi aku akan mencoba sebaik mungkin. Kamu harus bisa dapatkan itu. Kerjasama ini sangat penting bagi keluarga Lin kita. Lihatlah, ayahmu tidak terlalu peduli urusan keluarga. Si orang biasa juga tidak berguna. Seluruh keluarga kita bergantung padamu. Aku tahu, Bu. Tenang saja. Kalau memang tidak bisa, kamu bisa menemui teman lama kamu, Gu Chuan. Direktur Gu adalah paman Gu Chuan. Asal kamu mau bicara, pasti tidak ada masalah. Iya, kamu dan Xiao Chuan juga sudah tumbuh besar bersama sejak kecil. Semua sudah seperti keluarga kita sendiri. Apa yang harus dimalukan? Besok kontrak dengan Direktur Gu. Kamu yakin? Kamu tidak bisa tidur? Kalau kamu merasa itu mengganggu, bisa tidur di sofa di ruang baca. Sebenarnya kamu tidak perlu khawatir. Besok pasti akan berhasil. Sebenarnya kamu tidak perlu khawatir. Besok pasti akan berhasil. Apa yang kamu tahu? Kamu kira ini semudah memasak? Kalau memang tidak bisa, kamu bisa menemui teman lama kamu, Gu Chuan. Direktur Gu adalah paman Gu Chuan. Halo, Shushin. Aku menunggumu di bawah rumahmu.
Shushin, lama tidak bertemu. Ya, Bu Chuan, bukannya kamu baru akan kembali 3 hari lagi? aku sengaja bilang ke orang lain 3 hari, supaya setelah aku kembali ke tanah air, pertama kali langsung bertemu denganmu. Shushin, apakah kamu mengerti perasaanku? Maaf, Gu Chuan. Aku sudah menikah. Shushin, aku mengerti situasimu. Si yang disebut orang biasa itu hanya anjing yang kamu pelihara. Tidak penting. Sekarang aku sudah kembali. Selama kamu cerai dengannya, aku bersedia menikahimu. Bu Chuan, aku senang kamu kembali. Tapi kamu tiba-tiba mengatakan ini. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku mengerti. Tidak hanya kali ini aku kembali, aku sementara tidak pergi. Aku tidak akan memberimu tekanan. Juga tidak akan memaksamu datang hari ini. Hanya ingin melihat orang yang selalu aku pikirkan. Bagaimana kabarmu? Melihat kamu baik-baik saja membuatku tenang. Istirahatlah lebih awal. Bu Chuan, besok mungkin aku harus bicara dengan pamanmu. Membicarakan proyek Cheng Bei itu. Bisakah kamu membantuku bicara baik-baik? Tentu bisa. Shushin selama bertahun-tahun ini. Ini pertama kalinya kamu memintaku bantuan. Aku pasti bantu. Terima kasih, Bu Chuan. Setelah urusan selesai, aku pasti akan berterima kasih padamu dengan baik. Tunggu kabar baik dariku. Angin di luar besar, pulanglah. Kenapa kamu bangun? Aku melihat akhir-akhir ini kamu sangat cemas. Takut kamu tidak bisa tidur. Jadi aku sudah buatkan sup yang menenangkan untukmu. Minumlah itu dan tidurlah lebih awal. Tunggu sebentar. Kenapa kamu tidak tanya aku tadi pergi kemana? Kalau aku tanya, apakah kamu akan menjawab? Orang biasa, kamu benar-benar baik. Selama 3 tahun ini, kamu merawat saya dengan sangat baik. Tidak pernah menunjukkan ketidakpuasan. Tapi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan padamu. Jangan katakan 3 tahun, bahkan 10 tahun. Aku juga tidak akan membuka hatiku hanya karena perhatian dan kepedulianmu. Tapi itu tidak akan membuatku membuka hati. Kesenjangan status kita terlalu besar. Kita memang berasal dari dunia yang berbeda. Berhenti di situ. Apa kamu pikir karena kamu selalu memikirkan perasaanku, saya akan merasa berhutang padamu? Tidak pernah. Halo Paman, Ada apa, Xiao Chuan? Kenapa menelepon larut malam begini? proyek kita di utara kota. Saya punya seorang teman. Berhenti dulu. Kamu tidak bisa ikut campur dengan proyek itu. Ada apa, Dabu? Ada seseorang yang sangat berjasa pada keluarga kita. Proyek itu sudah dipastikan menjadi milik. Tidak ada yang boleh ikut campur. Mengerti? Baiklah. Tunggu saya di mobil. Nona Lin, kan? Ya. Mr. Gu sudah lama menunggu, silakan ikut saya. Silakan, Nona Lin. Nona Lin sudah datang, silakan duduk. Tuanku, mengenai proyek di utara kota. Keluarga Lin kami memang bukan yang terkuat di Tianhai. Tapi tenang saja, proyek ini. Saya akan menanganinya sendiri dan melakukannya dengan baik. Jadi saya harap bisa memberi kami kesempatan. Hahaha, tenang saja. Proyek di utara kota pasti akan diberikan kepada keluarga Lin. Ini adalah perjanjian proyek. Apakah ini benar-benar cocok? Apakah ini benar-benar cocok? Bagaimana kalau saya jelaskan lebih rinci tentang keluarga Lin kami? Karena orang itu sudah berbicara. Saya yakin pada keluarga Lin kalian. Siapa dia? Orang itu tentu saja orang yang sangat dekat dengan Nona Lin. Besok mungkin aku harus bicara dengan pamanmu, membahas soal proyek di utara kota itu. Bisakah kamu bantu saya untuk berbicara baik-baik? Tentu saja bisa. Tunggu kabar baik dari saya. Terima kasih, tuanku. Keluarga Lin kami pasti tidak akan mengecewakanmu. Tanda tangan lah. Mari kita berharap kerjasama yang menyenangkan. Kerjasama yang menyenangkan. Hati-hati di jalan. Tugas dari Tuan Lu sudah selesai. Saya sudah memberikan proyek itu kepada Nona Lin. Baik. Nanti saya akan berkunjung ke keluargaku. Benarkah? Bagus sekali.
Keluargaku akan dengan senang hati menyambut kunjungan Tuanku kapan saja. Shushin, tenanglah. Guchuan, apakah kamu sengaja menunggu saya di sini? Iya. Tentang masalah yang kamu ingin saya bantu tadi malam, saya ingin memberitahumu. Benar-benar terima kasih banyak. Proyek di utara kota sudah saya dapatkan. Kamu adalah penyelamat besar keluarga Lin kami. Bukankah Paman bilang proyek ini sudah ada yang ditentukan? Apa yang terjadi? Apakah Paman hanya berpura-pura dan tetap membantuku? Hahaha, ini hanya bantuan kecil saja. Asalkan kamu senang, itu sudah cukup. Ah, kamu belum makan kan? Saya traktir makan ya? Biar saya yang traktir. Kamu sudah membantu saya dengan sangat banyak. Oke, saya tahu sebuah restoran yang rasanya lumayan. Ayo pergi. Sepertinya saya sedikit mabuk. Apa ya? Saya lihat kamu tampak baik-baik saja. Mengingat saat-saat di universitas dulu, semua orang bilang kita adalah pasangan yang serasi. Sayangnya karena perintah keluarga, saya harus studi ke luar negeri selama 3 tahun. Kalau tidak, mungkin kita sudah menjadi satu keluarga. Mari, minum. Ayo. Guchuan, 3 tahun bisa mengubah banyak hal. Halo, saya sudah menunggumu di mobil selama 3 jam. Ternyata kamu sudah lama pergi. Saya sedang makan dengan teman. Lupa memberitahumu, kamu pulang dulu saja. Kamu minum alkohol. Kamu ini mengganggu, saya tutup. Kamu orang asing, kan? Saya Guchuan. Pernah dengar nama saya, kan? Saya tahu kamu. Kamu teman seangkatan Shushin di universitas. Ya, itu saya. Sebelumnya, saya tidak di Tianhai. Mulai sekarang, Shushin akan saya lindungi. Saya harap kamu bisa tahu diri dan meninggalkannya. Beri kita kehormatan masing-masing. Orang luar, Guchuan itu agak mabuk. Saya makan malam dengannya karena dia membantu saya menyelesaikan kerjasama. Nanti saya akan pulang sendiri. Untuk saat ini, seperti ini saja dulu. Maaf, Shushin. Saya sangat membencinya. Saya benci dia telah mengambil 3 tahun waktumu. Tadi saya terlalu terbawa emosi. Tapi semua yang saya katakan itu tulus. Tidak apa-apa. Saya mengerti. Sudah malam sekarang. Kita akhiri di sini dulu. Apa kamu terburu-buru? Bagaimana kalau begini? Untuk masa muda kita yang telah berlalu, mari bersulang lagi. Yang terakhir, ya. Habiskan. Ada apa, Shushin? Sepertinya saya sedikit mabuk. Kalau begitu, saya bantu kamu ke sofa untuk istirahat ya. Shushin, kamu cantik sekali. Saya suka kamu. Guchuan, jangan begitu. Saya sudah menikah. Shushin, maafkan saya. Tapi saya tidak bisa menahannya. Lepaskan saya. Guchuan, jangan begitu. Pergi dari sini. Shushin, kumohon kabulkan permintaanku. Ceraikan pria asing itu. Lalu kita, keluarga Gu dan Lin bersatu. Seluruh Tianhai akan kita kuasai. Pergi dari sini. Lepaskan saya. Pergi. Tidak. Lepaskan saya. Kamu, siapa? Kamu siapa? Lepaskan saya. Orang ini ternyata bisa kasar juga. Lepaskan saya. Sialan. Kamu. Cepat lepaskan dia. Lepaskan dia, orang asing. Lepaskan. Lepas. Orang asing? Oh, kamu yang telah merebut Shushin. Kamu orang asing yang selama 3 tahun itu, ya? Berani kamu memperlakukan aku seperti ini? Kau habis, orang asing.
Minta maaf padanya. Minta maaf padanya. Kamu mau aku minta maaf padanya? Minta maaf? Dia tadi meminta maaf. Maaf. Orang asing, meskipun kamu tadi kasar padaku, tapi demi Shushin, aku bisa memaafkanmu, Shushin. Saya salah. Barusan saya benar-benar terbawa emosi karena terlalu banyak minum. Untungnya tidak terjadi kesalahan besar. Kamu tidak akan menyalahkanku, kan? Kita akhiri di sini. Saya pergi dulu. Kalau begitu, saya hubungi kamu nanti, Shushin. Bagaimana Shushin? Apakah proyek di sebelah utara kota sudah dibicarakan? Aduh, lihat deh, wajah putri kita kayaknya pucat banget. Apa yang harus kita lakukan? Keluarga Lin sangat membutuhkan kerjasama ini. Kesepakatan kerjasama sudah ditandatangani. Langkah berikutnya adalah tahap konstruksi. Begitu cepat, langsung ke tahap konstruksi. Jadi, semuanya sudah selesai dibicarakan. Anakku, kamu sangat hebat. Ini terlalu cepat kan? Biasanya, bukankah harus melewati beberapa kali negosiasi? Teman lama saya, Gujuan membantu. Ternyata Gujuan. Teman lama memang bisa diandalkan. Tidak seperti sebagian orang yang cuma tahu makan tanpa berbuat apa-apa. Saya akan memasak. Aku cinta kamu. Apa kamu merasa sedikit tersakiti? Tidak. Bagaimana mungkin tidak? Bagaimanapun juga kamu membela aku dan aku malah menyuruhmu minta maaf. Kamu bisa mengendalikan emosi. Aku sangat berterima kasih padamu. Berterima kasih karena aku membiarkannya pergi. Kawan, aku bisa mendapatkan proyek cerita ini. Semua karena dia diam-diam membujuk orang lain untukku. Ini adalah bantuan besar untuk keluarga Lin kami. Jadi kamu bisa mengerti kan? Jadi kamu pikir kerja sama cerita bisa berhasil? Karena dia. Kalau bukan begitu, lalu bagaimana? Dia hanyalah seorang lulusan luar negeri biasa. Generasi ketiga biasa. Tanpa pengaruh. Di grup cerita. Apa yang membuatmu berpikir dia bisa mempengaruhi kerja sama proyek sebesar ini? Apa yang kamu katakan ada benarnya juga. Tapi bagaimanapun dia adalah orang dari keluargaku. Bukan dia yang membantu aku. Siapa lagi yang bisa? Bisa jadi siapa saja. Tapi pasti bukan dia. Luren. Kamu tidak perlu cemburu padanya. Kita berdua sudah menikah. Meski hanya suami istri di atas kertas. Tapi selama ada hubungan ini, aku tidak akan macam-macam. Aku kasih tahu kamu. Dia memang tidak layak untuk aku cemburui. Aku hanya berharap kamu bisa lebih jeli. Belajar berpikir. Belajar membedakan benar dan salah. Belajar melihat kebenaran. Yang dibutuhkan keluarga Lin adalah seorang pemimpin yang benar-benar kompeten. Kakekmu sudah meninggal 3 tahun. Keluarga Lin adalah kerja keras seumur hidupnya. Tapi kamu, selama 3 tahun ini, kamu hampir tidak membuat kemajuan apa-apa. Aku benar-benar harus khawatir tentang masa depan keluarga Lin. Merasa cemas. Kawan, kamu pasti salah minum obat. Kamu hanyalah seorang guru pengganti. Apakah kamu menganggap aku sebagai muridmu dan mengajariku? Apakah kamu menganggap aku sebagai muridmu dan mengajariku? Kata-kata sesuai, tapi yang kukatakan adalah fakta yang matang. Fakta matang. Apa itu fakta? 3 tahun sejak kakek meninggal. Keluarga Lin berjalan dengan baik dan berkembang. Mana ada hal yang tidak kulakukan sendiri? Di bawah pengelolaanku, keluarga Lin semakin baik. Kamu bilang aku tidak berkembang. Luren, kamu itu cuma parasit yang numpang hidup di keluarga Lin. Bisnis itu seperti medan perang. Apakah kamu mengerti seluk-beluk dan aturan di dalamnya? Karena kamu sudah mulai mengajariku. Apakah kamu tidak bisa membedakan posisimu? Salahkan aku, tapi lebih baik kamu salahkan dirimu sendiri. Hari ini aku sudah sangat memberimu muka. Bahkan datang khusus untuk menjelaskan padamu. Yang bijak itu tahu kapan harus mundur. Bersikap tidak tahu diri hanya akan membuatku semakin muak padamu. Aku bilang salahku. Hanya karena aku melindungimu terlalu baik. Membuatmu selalu seperti anak manja yang tak pernah dewasa. Sifat keras seorang kepala keluarga membuat orang jadi angkuh dan meremehkan orang lain. Aku memang keras kepala. Kalau memang itu yang kamu katakan, aku akui. Sikapku padamu memang begitu.
Tapi kamu bilang kamu melindungiku dengan baik. Apa maksudnya? Yang kamu maksud melindungi adalah antar jemput dengan mobil, menyediakan teh dan air untukku, memasak untukku, merebus obat untukku. Begitu? Itukah menurutmu bentuk perlindungan yang terbaik untukku? Batas 3 tahun. Besok adalah hari terakhir. Beberapa hal harus dijelaskan padanya. Baik. Maka aku akan jujur padamu. Selama 3 tahun ini tanpa aku, keluarga Lin sudah hancur. Sudah runtuh sejak lama. Yang kamu kira berjalan lancar dan berkembang. Semuanya karena aku yang membereskan rintangan di belakangmu. Menjaga hubungan untuk menyelesaikan masalahmu. Masalah hari ini, kamu berani sekali membentak seperti itu padamu. Keluargamu sudah lama runtuh tanpa kamu. Kamu berani-beraninya berkata seperti itu. Ada apa ini? Ada apa? Kenapa ribut? Kawan kamu berani-beraninya bertengkar dengan Shushin. Kamu berani sekali. Kamu berani sekali. Kawan, segera minta maaf pada Shushin sekarang juga. Kalau tidak, jangan salahkan ayahku kalau kamu diusir. Minta maaf pun tetap diusir. Keluarga Lin kami. Belum saatnya orang luar seperti kamu menentukan apapun di rumah ini. Sudahlah, Bu. Kawan cuma lagi ngambek sama aku. Dia juga manusia. Aku bisa menerima emosi sesekali. Berani beremosi padamu. Dia pasti sudah terlalu berani. Putri, lebih baik cerai saja dengannya. Aku tahu itu adalah wasiat kakek. Tapi sudah 3 tahun. Kakek juga seharusnya bisa tenang, bukan? Ya, ayah juga mendukungmu untuk cerai dengannya. Kawan, aku kasih kamu satu kesempatan terakhir. Kalau kamu minta maaf padaku, masalah hari ini aku lupakan. Aku bisa membiarkanmu tetap tinggal di keluarga Lin. Anggap saja masalah hari ini tidak terjadi. Mau menyuruhku minta maaf lagi? Iya, apa kamu tidak mau? Dasar kamu, Loren. Anakku sudah memberiku jalan keluar, tapi kamu tidak mau mengambilnya. Tidak tahu diri. Ini salah kita berdua. Hati terlalu lembut, kesabaranku terbatas. Ini adalah kesempatan terakhir yang saya berikan padamu. Kalau saya tidak minta maaf, apa yang akan terjadi? Sudah tahu tapi masih bertanya. Apa maksudmu ini lucu? Saya ingin mendengar kamu mengatakannya sendiri. Kalau begitu kita cerai. Perceraian, kamu akan meninggalkan keluarga Lin selamanya. Baik, maka kita bercerai. Pada hari ulang tahun pernikahan kami, suamiku bilang bahwa sekretarisnya ditipu oleh pemilik sewa dan tidak punya tempat lain, jadi dia membawanya pulang ke rumah. Tuan Harin sudah membawa saya makan di luar. Saya mau istirahat di ruang tamu dulu ya. Saya akan membawanya istirahat dulu. Agar sekretarisnya bisa tidur nyaman, dia mengusir aku dan anakku yang berusia 8 bulan untuk tidur di sofa. Suatu malam saat aku tidur, diam-diam dia memberi anakku minum arak putih. Apa dia masih waras? Memberi arak kepada bayi? Apa yang terjadi? Aku hanya merasa kasihan pada Kak Wasini yang harus bangun merawat anaknya berulang kali di tengah malam. Padahal usianya baru 20 lebih, tapi terlihat lebih tua dari ibuku. Aku pernah mendengar bahwa minum arak putih bisa tidur nyenyak, jadi aku memberikannya pada anak. Tidak menyangka akan membuat Kak Wasini marah seperti ini. Aku tidak sengaja, sungguh. Sutaca bermaksud baik padamu. Tidak usah berterima kasih juga, tidak apa-apa, tapi jangan mencari masalah. Dia memberi arak putih kepada anak kita, dan kamu bilang aku yang mencari masalah. Laki-laki saat dewasa nanti juga akan minum arak. Jangan terlalu ribut. Aku akan membawa anakku ke rumah sakit. Jika terjadi apa-apa padanya, aku tidak akan melepaskanmu. Tunggu, minta maaf dulu sebelum pergi. Kalau tidak, aku akan membekukan kartu kamu. Tarin, akulah istrimu. Kamu benar-benar akan mengancamku dengan uang untuk perawatan anak kita? Minta maaf.
停留。我信以为真，一句句刻在我心头，换来的忘不 Maafkan aku. 痛。曾经你说那暖风那云朵都不经意。 Ayah, Mama. Aku kalah. Aku akan kembali untuk mewarisi kekayaan. Ayah, Mama. Aku kalah. Aku akan kembali untuk mewarisi kekayaan Nini. Kamu yakin dengan keputusanmu? Oh, Ya, sayang. Kenapa tiba-tiba begini? Apa kamu diganggu? Hanya dengan melihat ayah tahu bahwa si miskin itu tidak pantas untukmu. Kamu selalu bilang dia benar-benar mencintaimu. Dia orang baik. Hah, kamu rela menyembunyikan identitasmu untuk menikah dengannya. Oh, bahkan menantang ayah dalam 5 tahun jika dia konsisten. Kita akan menerimanya, tapi... Hei, kita tidak tahu isi hati orang. Lihat dirimu sekarang. Oke, cukup. Jangan menyalahkan anak. Harin gagal dalam ujian itu bagus, bukan? Putri kita masih muda dan cantik. Berubah sekarang belum terlambat. Hei Dini, kapan kamu akan kembali? Ayah akan menjemputmu sendiri. bulan depan, Ayah. 1 bulan cukup bagiku untuk bercerai dengan Harin. Suster, Tolong jaga anak saya sebentar ya. Saya ingin pulang untuk mengambil botol susu dan popok. Baiklah. Nin. Caca sangat sedih. Tiba-tiba kemarin malam kamu mencari masalah. Dia tidak tidur semalaman. Ini, Caca belum pernah jadi ibu sebelumnya. Bagaimana dia tahu bahwa tidak boleh memberi arak kepada anak? Sudahlah, hentikan masalah ini. Jangan cemberut padanya. Tenang saja. Tidak akan ada lain kali. Terima kasih. Nini, aku mengerti. Selama 2 tahun ini, kamu menjadi ibu rumah tangga jadi lebih sensitif. Itulah kenapa jadi seperti ini. Tenang saja. Semua akan baik-baik saja. Sampai saat ini dia belum tahu bahwa aku kembali sendirian. Dia mungkin belum menyadari bahwa hatinya sudah lama berpihak pada Sutaca. Lagi pula, ini bukan pertama kalinya dia membawa Sutaca pulang. Wasini. Kak Wasini, aku tahu hari ini aku merepotkanmu, tapi aku minum terlalu banyak. Aku hanya ingin bermalam 1 malam, besok aku pergi. Sayang, bagaimana kalau Sutaca menginap di hotel saja? Dia wanita, berada di luar sendirian itu berbahaya. Sejak kapan kamu jadi orang yang sempit pikiran begini? Sudahlah, saya bawa dia ke atas dulu ya. Dulu demi menjaga keluarga ini, saya hanya bisa bertahan. Tapi sekarang saya tidak mau bertahan lagi. Pria di depan saya ini, saya juga tidak mau lagi. Kenapa susu bubuk habis? Susu bubuk ini harus didatangkan dari luar negeri. Selain merek ini, anak saya tidak mau minum susu lain. Susu bubuk? Bagaimana susu bubuk An-An bisa habis? Kak Wasini, maaf ya. Tapi 2 hari ini adalah peringatan wafat nenek. Saat melihat susu bubuk, saya teringat abu nenek. Jadi, saya buang semua. Susu bubuk? Siapa yang izinkan kamu menyentuh sembarangan? Sutaca, kamu suka merebut barang-barangku sejauh ini. Bahkan anak-anak pun tidak kamu biarkan. Kak Wasini, jangan marah ya. Berapa harganya? Saya akan ganti rugi. Hanya beberapa kaleng susu bubuk saja. Tidak perlu. Terima kasih. Anda tidak tahu, selain susu ini, kalau An-An minum susu lain, dia akan muntah. An-An itu anak laki-laki. Tidak bisa dimanja seperti perempuan. Anda terlalu memanjakan anak. Fasine. Apakah kamu belum sadar bahwa dirimu dan anakmu tidak sepenting Sutaca? Tidak perlu lagi menahan rasa malu. Tolong bantu jaga anak saya sebentar. Saya akan buat susu.
Kenapa kamu datang ke sini? Karena keluargamu sudah datang, saya pamit dulu ya. Jika butuh sesuatu, panggil saja. Jadi, kenapa kamu datang ke sini? Atau kamu sudah bisa meninggalkan Sutacha? Saya khawatir dengan Anda dan anak kita. Saya khawatir dengan Anda dan anak kita. Jangan berpikir terlalu banyak. Sutacha hanya adik perempuan yang pergi sejak kecil. Jangan cari masalah. Anggap saja demi saya, bisa? Nah, adik perempuan, itu hanya pikiranmu sendiri. Dia tidak berpikir seperti itu. An sudah 8 bulan. Dulu kamu tidak pernah mengurus, selanjutnya tidak perlu. Saya. Iya. Apakah ini keluarga Sutacha? Dia mengalami kecelakaan, bagaimanapun dia tidak mau pergi ke rumah sakit, hanya menunggu Anda menjemputnya. Oh. Kak Harin, maaf ya. Saya takut Kak Fasini akan marah. Kita akan ke rumah sakit. Maaf dan tolong jaga An. Tidak menyangka saya akan setidak berguna ini. Baru saja keluar rumah sudah ditabrak mobil saya. Kamu di mana? Ini. Caca, ingin merebut pria sampai saya harus menabrak kakinya seperti ini. Kamu benar-benar nekat. Diam saja? Tidak, kenapa kamu bisa sedingin ini? Dia mengalami kecelakaan karena kamu. Kenapa kamu masih bisa diam? Saya dingin. Ayo pergi menemui dia bersamaku. Saya tidak mau pergi. Lepaskan saya. Lepaskan. Lepaskan. Harin, sudah gila atau bagaimana? Suracha mengalami kejadian dengan kalian. Dia sudah tahu kamu punya keluarga tapi masih mendekatimu. Apakah ini demi saya? Berhenti menipu diri sendiri, Harin. Dia tidak melakukannya untukku. Dia melakukannya untukmu. Baik, karena kamu berpikir begitu, maka pergi menemui dia bersamaku. Saya akan menjelaskan padamu. Lepaskan saya, Harin. Dia akan hidup atau mati tidak ada hubungannya dengan saya. Saya tidak ingin tahu seberapa dekat kalian. Lepaskan saya. Saya akan kembali menjaga An. Saya akan membiarkan perawat merawat An. Sebelum menemukan Sutacha, Anda tidak akan bertemu anak kita. Kamu menggunakan anak untuk mengancam saya? Kamu salah. Temukan Sutacha dan selesaikan ini. Kamu harus bertanggung jawab. Baik, aku akan mencarinya. Masuklah ke mobil. Baik, tak perlu kita berpisah untuk mencarinya. Akan lebih cepat. Harin, di jalan depan. Aku tidak akan ada di sisimu lagi. Apakah aku hanya membayangkan atau kamu memang berubah? Aku tahu Harin tidak akan menyerah padaku. Aku tidak ingin mempertaruhkan anak kita. Jadi aku berjalan mencari di jalan satu persatu. Sampai aku mulai kelelahan. Akhirnya teleponku mati. Caca bilang ingin makan sup buatanmu. Pulanglah dan buatkan. Anggap saja sebagai permintaan maaf, jadi aku bisa menjelaskan padamu. Kak Harin, kakak sudah menjaga saya selama berjam-jam. Sebaiknya kakak istirahat dulu. Tidak bisa, kamu terluka begini. Aku khawatir. Terima kasih. Aku mengerti. Aku akan kembali. Sudah saatnya kembali dan mengeluarkan semua dokumen di rumah bobrok itu. Sudah lama barang-barangku seharusnya tidak ada di sana. Tidak bisa berkata apa-apa lagi. Anak kita sekeras kepala itu menelepon kita sekarang, pasti dia sangat tertindas. Bagaimana kalau kita pergi melihat lebih dulu? Bagus, aku orang yang memesan tiket pesawat. Mari kita jemput Dini pulang. Ayo pergi. Kak Harin. Kak Fasini sudah datang? Kak Harin, jangan menjaga aku. Aku takut Kak Fasini akan marah lagi. Jika kamu benar-benar takut aku marah, kamu tidak akan muncul di rumahku, di kamar anakku. Minum air yang suamiku tuangkan. Jangan mendesaku seperti ini. Sutacha akan menjelaskan padamu, dan setelah ini dia tidak akan tinggal di rumah kita lagi. Kamu tidak perlu menjelaskan, lakukan saja apa yang kamu mau. Aku tidak peduli. Terima kasih. Aku tidak tahu.
Mengapa sikapnya membuatku gelisah? Padahal dia hanyalah seorang ibu rumah tangga yang bergantung padaku. Namun seolah-olah dia meninggalkanku dan rumah ini yang dibangunnya dengan tangannya sendiri. Kak Harin, apakah Kak Vasini biasanya memasang wajah seperti itu padamu? Iya. Kakak bekerja keras di luar, tetap menjaga dengan baik. Mengapa dia tidak bisa menghargainya? Tanpa kakak, tidak tahu seberapa sulit dia harus menghadapi. Kenapa kamu mengemasi pakaian? Aku. Hanya karena ini kamu harus bertengkar denganku? Vasini, kamu bukan seorang putri. Berhentilah bersikap manja begitu. Mau bawa kartu dan paspor kemana? Mau bawa kartu dan paspor kemana? Kak Vasini, kenapa bisa keras kepala seperti ini? Tolong pahami Kak Harin yang bekerja keras mencari nafkah untukmu. Mengapa aku begitu bodoh? Sehingga tidak bisa merelakan barang-barang. Semuanya di sini tidak perlu dibawa pergi. Ini adalah kartu kunci rumah yang kamu minta. Aku simpan di laci. Dan mulai sekarang kamu tidak perlu repot-repot lagi mengurusi aku dan An-An. Apa maksudnya? Mengancamku? Kak Vasini yang tidak bekerja, tidak bisa melakukan apa-apa, harus mengandalkan Kak Harin mencari nafkah, sehingga bisa hidup enak. Jika kakak lari dari rumah, lalu mau pergi kemana? Bagaimanapun juga, pasti harus menggunakan kartu Kak Harin untuk menyewa rumah. Masih harus memakai pakaian yang dibeli oleh Kak Harin. Aku dan Harin sudah bersama selama 5 tahun. Sebelum melahirkan An-An, aku selalu bekerja. Tidak perlu dia yang menafkahi. Setelah melahirkan An-An, dia yang memintaku berhenti bekerja dan tinggal di rumah. Bukan aku yang meminta dia untuk menafkahi. Ya. Nona besar, aku akan mengantarmu pulang. Orang ini memanggil kakak Nona besar dan bilang akan mengantarkan kakak pulang. Kembalikan ponselku. Mei tidak melakukan kesalahan. Mengapa takut orang lain melihat ponsel? Siapa pria ini? Oh, bukan berarti kakak selingkuh di belakang Kak Harin kan? Maaf ya Kak Vasini. Apakah aku salah bicara? Ini Vasini. Kamu mau kemana? Mau kemana? Di era kacau ini, negara mulai membagikan istri secara gratis. Bila tak mau memilih, para lelaki lajang akan langsung dikirim ke medan perang mati pasti. Sun Jian, yang baru saja mengalami kecelakaan dan terlempar dari dunia modern, bangun dalam tubuh seorang sarjana miskin yang kelaparan hingga hampir mati. Ia bahkan belum memahami situasi, tapi pemerintah sudah memaksa semua pria memilih istri dari tawanan wanita. Setiap pilihan harus dibayar dengan pajak 50 kati beras, hukuman terselubung bagi orang miskin. Saat hampir putus asa, Sun Jian tiba-tiba mendengar suara hati 3 wanita di depannya. Yang paling angkuh ternyata adalah putri jatuh dari kerajaan Shang, dipenuhi rasa dendam. Yang paling dingin adalah keturunan jenderal, ahli bela diri tingkat tinggi. Dan yang paling lembut adalah anak saudagar kaya yang keluarganya hancur. Sistem berbunyi dingin, ia harus mendapatkan ketiganya sekaligus. Jika gagal ia akan mati seketika. Dalam tatapan terkejut seluruh desa, Sun Jian hanya bisa mengumumkan bahwa ia akan mengambil ketiganya. Penggertak desa, Sun Hao, langsung menertawainya, menyebut Sun Jian mencari mati sendiri karena takkan mampu membayar pajak beras. Saat kembali ke rumah Reyot tanpa makanan, ketiga wanita itu pun kehilangan harapan. Namun berkat meningkatnya rasa suka dari gadis saudagar, Sun Jian mendapat hadiah sistem banyak persediaan makanan. Ia langsung memasak mie instan, aroma, dan rasa modern itu seketika menaklukkan perut mereka. Bahkan sang putri yang paling sombong diam-diam mulai melunak. Malamnya, Sun Hao datang membawa sekantong beras apel, ingin menukar kesempatan tidur dengan sang putri. Sun Jian mengusirnya, membuat Sun Hao marah dan memanggil para preman. Namun mereka dengan mudah dikalahkan oleh si wanita keturunan jenderal yang ternyata ahli bela diri tingkat tinggi.
Besoknya, demi membalas dendam, Sun Hao membunuh satu-satunya sapi milik Sun Jian dan memotong-motongnya di depan umum. Melihat harta terakhirnya dihancurkan, Sun Jian tak lagi menahan amarah. Dengan hadiah sistem, ia mempelajari seni bela diri bajikuan, lalu menerjang kerumunan para bajingan itu. Hari ini, ia tak lagi menjadi korban. Ini adalah saatnya membalas dengan darat. Hah? Bukannya aku ditabrak mobil pas antar makanan? Ini di mana? Aku tiba di dinasti Qina di zaman kuno. Pemilik tubuh pelajar miskin yang usia 3 tahun masih tidak lolos, masih mati kelaparan karena miskin. Awal buruk macam apa ini? Bagi istri! Bagi istri! Pak Arsah, kenapa diam saja? Bagi istri! Tidak ada istri lagi kalau telat, bisa diasingkan nanti. Bagi istri? Sekarang, dinasti kita lagi perang sama Hanuk. Dan perang makin sengit. Pasukan banyak yang terluka. Sesuai peraturan, pria yang belum nikah harus pilih satu istri. Dari prajurit wanita ini, perbanyak keturunan buat dinasti kita. Tambah populasi, keluar! Lumayan juga bisa pilih istri. Ini kenapa begini? Kenapa begini? Bagaimana bawa pulang jadi istri? Masih mau cari nafkah buat dia? Paras begini cantik bisa dapat gratisan di zaman ini. Bagus sekali hadiah ini. Pak, aku mau yang ini putih. Rakyat jelata sialan, beraninya mendambakan aku, cari mati. Siapa yang bicara? Ini putih, cantik, dan tinggi. Kelihatan cantik, aku mau. Jelek sekali, jangan mendekat. Astaga, aku bisa dengar suara hati gadis cantik ini. Terdeteksi tuan yang cocok. Koneksi sistem kesukaan. Poin kesukaan Karin Hana 0. Zira Gusti poin kesukaan 1. Lesti Sari poin kesukaan 2. Poin kesukaan bertambah bisa dapat hadiah terus. Aku dapat sistem senjata andalan pelintas dimensi. Aku dapat sistem senjata andalan pelintas dimensi. Istana kasih kalian hadiah. Kalian harus balas budi. Dan perang makin sengit. Nikahi satu istri. Harus kasih 25 kilo pangan. Aku sendiri masih kelaparan. Pangan sebanyak itu dapat dari mana? Tidak mau, tidak mau. Aku juga tidak mau. Semua tidak boleh pergi. Sesuai aturan, pria yang belum nikah harus nikahi satu istri. Kalau tidak, harus dibawa pergi ke medan perang. Bagaimana bisa begini? Dibawa ke medan perang itu cuma bisa mati. Tidak ada istri harus ke medan perang. Batas waktu 15 menit. Mulai pilih dari sekarang. Aku keturunan keluarga jenderal, malah dipilih begini seperti gadis di rumah bordil. Aku pilih dia. Badan besar, pasti pandai kerja. Ayo sayang. Kamu kurus sekali. Aku tidak mau kamu. Nah, ini bagus. Cukup kuat. Ini pilih istri atau teman? Apa berani dicium? Kenapa diam saja? Kamu, kesini. Cepat pilih. Tiga ini semuanya bagus. Pilih yang mana ya? Aku putri kerajaan. Mati pun tidak akan mau nikah sama pria kampungan begini. Ini sungguh putri kerajaan Hanuk. Sepertinya pemerintah tidak tahu identitas aslinya, makanya bisa ditangkap ke sini. Orang ini kelihatan patuh. Kalau nikah sama dia, terus cari kesempatan balas dendam, juga tidak masalah. Ini sepertinya putri jenderal yang dijebak orang, pandai bela diri. Pilih dia, sudah cukup lindungi diri. Pak, pilih aku. Aku pasti akan balas budi besarmu. Inisiatif sendiri, nikahi dia pasti akan sangat nyaman. Kenapa masih banyak tingkah begitu? Kalau bertele-tele, kamu pergi ke medan perang. Baik-baik. Aku pilih. Peringatan, tinggalkan orang yang ada perasaan suka. Tuan akan langsung mati. Kehidupan lalu saja aku tidak berani cari pacar. Datang ke sini harus nikahi semua. Aku mau semua. Apa? Kamu mau semua? Tidak takut mati ya? Serius? Masih mau. Aku saja tidak mau pilih. Dia pilih begitu banyak. Kamu bawa pergi semua. Nanti malam aku main apa? Kita pilih satu saja karena dipaksa. Anak ini malah langsung pilih 3.
Lihat dia nanti, bagaimana kumpulkan pangan. 3 gadis ini, kurus sekali. Pasti tidak bisa kerja apa-apa. Arsa tunggu mati kelaparan saja. Lahir di zaman kacau begini, bisa bertemu orang baik itu keberuntunganku. Memang orang bertanggung jawab. Pria hidung belang. Sudah genit masih begitu sok mulia. Setelah aku kembali ke Hanuk, lihat bagaimana aku kasih kamu pelajaran. Kamu berlaga sekali. Harus diajarin baik-baik. Anak muda, aku bulan depan datang kumpulkan pangan. Kalau kamu tidak kumpulkan, aku akan habisi kamu sesuai hukuman. Sudahlah, ayo pulang. Sekalian. Sayang, sekarang ayo pulang. Arsa, kamu langsung pilih 3. Tubuhmu mampu tidak? Kamu 3 istri. 1 bulan harus kumpulkan 75 kilo pangan. Kamu mampu tidak? Jangan sampai nanti libatkan keluarga Wira. Namanya Hardi Wira, sangat bajingan. Dulu dia ngerebut uang penyelamat pemilik tubuh ini. Akhirnya sampai mati kesakitan. Aku sudah jadi pemilik tubuh ini sekarang. Harus buat bajingan ini dapat akibatnya. Aku bicara sama kamu. Kamu tuli? Hah? Hah? Oh, beraninya dorong aku. Habisi pecundang ini. Hah? Jangan sembarangan. Jangan sembarangan. Oh, gadis cantik. Kamu ini belum menikah, sudah berani bela dia. Dengar ya, orang yang mau kamu nikahi ini cuma pecundang saja. Biasanya sama sekali tidak berani bernapas di depanku. Aku suruh lewat bawah selangkanganku pun dia tidak berani tolak. Sepertinya hari ini karena ada kalian bertiga. Makanya so berani begini. Pecundang, sinilah. Kamu berlutut. Jangan sembunyi di belakang wanita. Sepertinya pria ini memang pengecut. Mana pantas jadi suamiku. Istriku. Tidak apa-apa. Bantu aku ya, oke? Hei, pengawal tadi juga sudah bilang, perbanyak keturunan demi dinasti. Ini adalah titah kaisar. Kamu berani bantah kaisar? Aku... Pak! Habisi dia! Bukan begitu. Gak begitu maksudnya. Aku... Cari mati. Berani bantah titah kaisar. Habisi semua. Aku tidak berani. Aku tadi cuma bercanda sama dia saja. Cuma berani siksa yang lemah. Tunggu aku dapat hadiah sistem. Aku akan melawanmu lebih dulu. Ayo sayang, ikut aku pulang. Pecundang berani permalukan aku di depan umum. Aku habisi kamu nanti. Rumah agak kumuh. Tolong dimaklumi saja ya. Di kehidupan lalu rumah begini jangankan nikah. Hewan liar pun akan geleng kepala. Tikus pun akan keluar sambil nangis. Tidak. Kalau tidak ada kamu, aku akan dibuang jadi pelayan militer. Kamu selamatkan aku. Aku pasti akan hidup baik-baik sama kamu. Istri yang ini baik. Poin kesukaannya meningkat terus. Miskin begini, tidak perlu sebulan. 3 hari saja akan mati kelaparan. Apa bagusnya? Ya ampun, kamu sudah sampai minus. Suamiku maklumi saja. Aku sudah 3 hari tidak makan. Oh, aku bicara saja sampai lupa layani kalian. Ayo. Kalian duduk di sini. Aku masak buat kalian dulu. Wow. Dua kakak, kedepannya kita jadi satu keluarga. Namaku Lesti Sari. Keluargaku awalnya saudagar di kota Gusu. Dijebak orang jahat. Orang tuaku meninggal. Harta keluarga juga direbut. Makanya terdampar di sini. Kedepannya aku bersedia urus keluarga ini dengan baik sama kedua kakak. Namaku Zira Gusti. Bisa sedikit jurus bela diri. Kalau pria itu berani siksa kamu, aku akan maju. Jangan bilang satu keluarga dulu. Pikirkan cara biar tidak mati kelaparan saja. Sistem, cepat terima hadiah. Terdeteksi poin kesukaan Lesti 25. Bisa buka sekali undian. Sudah mau mati kelaparan. Makanan. Minyak, beras, mie.
banyak sekali. Makananku sekarang lebih banyak untuk satu kampung. Suami kita sepertinya bukan orang yang akan bohong. Dia bilang akan buat makanan buat kita. Pasti tidak akan buat kita kelaparan. Bodoh. Dia miskin begini. Pasti cuma ambil rumput dan kulit kayu buat isi perut saja. Makanan begitu, aku tidak akan makan. Kaisar dinasti sekarang tidak bermoral. Perang terus. Ditambah bencana alam. Orang biasa tidak mati kelaparan, sudah sangat beruntung. Tadi aku dengar, dia cuma pelajar miskin. Tidak bisa kerja keras. Di zaman kacau ini, mana ada kesempatan hidup? Sayang, makanan datang. Ayo. Apa ini? Harum sekali. Dia beneran ada makanan. Sayang, makanan ini enak sekali. Waktu keluargaku masih berjaya pun, aku tidak pernah makan makanan seenak ini. Enak kan? Cari muka. Itu karena kamu tidak berpengetahuan. Aku dari kecil hidup serba mewah. Makanan semewah apapun pernah makan. Ayo sayang, cobalah. Siapa istrimu? Aku Putri Hanuk. Mana bisa nikah sama petani kampung. Sekarang tinggal di sini pun juga karena terpaksa. Poin kesukaan gadis ini susah sekali buat ditingkatkan. Kalau meningkat, apa akan ada lebih banyak hadiah? Putri kecil, tunggu aku hancurkan kesombonganmu pelan-pelan. Ini ada daging. Dia miskin begini, masih kasih kami makan daging. Memang orang yang bisa diandalkan. Bagaimana dia bisa ada daging? Asal kalian hidup baik-baik sama aku, kedepannya pasti akan makan daging setiap hari. Apa ini beneran seenak itu? Bagaimana? Enak sekali. Aku tidak pernah makan makanan seenak ini. Ternyata suka makan. Sayang, sudah malam. Waktunya tidur. Malam ini aku tidur di kasur. Aku tidur di lantai. Sayang, aku... Kamu... Sayang, aku... Ya, sudah mau tidur. Kenapa kamu datang ke sini? Kamu pasti sudah beberapa hari tidak makan. Hah? Benar? Aku datang kasih kamu makanan. Kamu sebaik itu? Di sini tidak ada orang luar. Aku tidak sembunyikan lagi. Aku tukar makanan ini buat tidur sama istrimu yang sangat cantik dan berdada besar itu. Dia putri ketiga Hanuk. Mau tidur dengannya ditukar dengan setengah karung beras yang berjamur. Mimpi di siang bolong. Kamu ketawa. Kamu pasti setuju denganku. Hah? Aku tahu. Kamu sudah mau mati kelaparan. Pangan ini buat selamatkan nyawamu. Hah? Setengah karung beras cukup 3 orang makan sebulan. Kamu dan Arsa cuma kenal sehari. Lagian, kamu juga tidak begitu suka dia, seperti Lesti. Dia pilih apa juga tidak perlu dibicarakan. Dinodai orang begitu, lebih baik aku mati saja. Tidak perlu terima kasih. Tenang saja. Aku pasti akan sangat lembut. Istriku, ayo ikut aku pergi. Jangan ke sini. Dibandingkan bajingan ini, Arsa termasuk pria baik. Sayangnya, aku sama sekali tidak berbudi sama dia. Masih hina dia di dalam hati. Dia buang aku juga masih wajar. Mungkin ini takdirku. Hei. Kenapa? Kamu ini benaran sangat suka berlagak di depan wanita. 3 gadis cantik. Kalian tidak tahu. Dulu dia berlutut dan memohon kepadaku. Masih lewat selangkanganku waktu mohon sama aku itu. Beneran sangat mirip seekor anjing. Oh, dikasih hati minta jantung. Ayo, coba saja hajar aku. Ayo pukul aku sekarang juga. Suamiku, jangan gegabah, kamu bisa terluka.
Tadi kamu mau sentuh istriku ya? Ya. Hah? Brengsek! Brengsek! Suamiku keren sekali. Aku jatuh cinta sama dia. Arsa kasih kami makan mie instan enak. Mana bisa dibandingkan sama beras berjamur. Arsa, kamu mempermainkan aku. Kenapa kalau permainkan kamu? Mereka bertiga ini istriku. Aku tentu akan lindungi mereka. Kamu siapa? Pergi! Bajingan, tidak mau bicara baik-baik. Jangan salahkan aku berhati kejam. Erik! Wah, bajingan ini panggil orang. Pecundang seperti kamu mau nikahi 3 gadis cantik ini. Biar aku bantu kamu nikmati saja. Maju, aku lihat siapa yang akan melindungimu. Siapa yang berani sentuh suamiku? Istriku, kamu keren sekali. Ampun pendekar, aku tidak berani lagi, tidak berani lagi. Kalau dulu, aku pasti sudah habisi dia. Tapi sekarang, aku tidak boleh persulit suamiku. Cepat pergi. Kalau berani buat onar lagi, aku pasti akan suruh istriku hajar kamu. Arsa, kamu tunggu saja. Kakak kandungku pengawal di balai kota. Kamu sudah buat masalah. Kamu akan mampus. Ayo, bicara di depan istriku. Awas kamu. Aku sudah persulit kamu. Tidak apa-apa. Setiap masalah ada solusinya. Pelajar kampungan bisa pandai bicara begini. Kebahagiaan ini datang mendadak sekali. Harus cepat tingkatkan poin kesukaannya. Tukar hadiah baru bisa lindungi diri di zaman kacau ini. Sudah malam. Sayang, ayo. Cepat istirahat. Malam ini kami bertiga tidur di kasur. Kamu tidur di lantai. Kalau kamu berani buat macam-macam, aku suruh Zira habisi kamu. Kamu tadi juga sudah lihat dia seberapa hebat kan? Jaga 3 istri yang begitu cantik. Bisa lihat tidak bisa dinikmati. Perjuangan belum selesai. Harus tetap berusaha. Tenang saja. Aku pria sejati. Tidurlah. Zira selamatkan Arsa. Arsa pasti akan lebih baik sama dia. Aku harus lebih inisiatif untuk cari perhatian Arsa. Dua wanita ini, satu bisa melindungi Arsa, satu bisa bermanja. Cuma aku yang tidak bisa apa-apa. Bagaimana kalau dia menceraikan aku nanti? Apa aku berinisiatif juga? Wanita ini mau rebut perhatian sama aku. Di dunia kacau ini, sangat sulit bisa ketemu pria seperti Arsa. Bagaimana kalau aku... Sayang, hari ini hari pernikahan kita. Malam pertama. Aku tahu kamu orang baik. Aku juga mau penuhi kewajiban seorang istri. Sepertinya ini tidak baik. Sayang, 2 kakak itu lagi tidur, tidak leluasa. Sekarang cuma bisa temani kamu begini. Kamu tidak salahkan aku kan? Miskin memang dosa besar. Rumah pemilik tubuh ini cuma ada 1 kamar. Kalau nanti bangunkan mereka, poin kesukaannya pasti akan menurun. Malah tidak dapat apa-apa. Demi masa depan, aku harus bertahan dulu. Bodoh. Aku tidak akan salahkan kamu. Kita kenal di situasi begini. Kalau tidak bersedia, itu sangat wajar. Tunggu waktu yang tepat. Aku pasti akan adakan pernikahan mewah buat kalian. Sayang, kamu baik sekali. Bisa ketemu kamu, itu keberuntunganku. Terdeteksi poin kesukaan Lesti capai 40. Bisa dapat hadiah lagi. Istri kecilku ini berguna sekali. Sepertinya tambah 20 poin kesukaan bisa undian sekali. Aku harus manfaatkan istri kecilku. Dia memang mesin pencetak poin kesukaan. Istriku, ceritakan masa lalumu saja. Aku terlahir di keluarga kaya Gantara. Keluargaku buka usaha sutra. Ada orang hebat yang incar keahlian tekstil kami. Jadi sengaja tuduh ayahku dan dipenjara. Terakhir 100 lebih anggota keluarga. Selain aku yang diselamatkan orang misterius.
Sisanya mati semua di penjara. Sayang, jangan nangis. Aku janji, aku pasti akan bantu kamu balas dendam. Buat pejabat sialan itu mati juga. Kamu bantu dia balas dendam. Apa akan bantu aku juga? Wah, hari penuh semangat lagi. Gawat, kerbau kamu dibunuh orang. Satu-satunya harta pemilik tubuh ini cuma seekor kerbau tua itu. Tempo hari dipinjam Pak Kasno buat bajak tanah. Siapa yang bunuh? Hardi. Pagi tadi waktu aku membawa kerbau bajak tanah, Hardi tidak tahu kenapa menabrak kerbau seperti orang gila. Tapi masih bilang kerbau yang menabrak dia. Terus langsung menusuk kerbau sampai mati pakai pisau. Hardi sialan itu lagi. Cepat pergi, bawa pulang saja kerbaunya. Masih bisa dimakan dagingnya. Kalau sampai telat, tidak ada apa-apa lagi. Dia cari mati, aku kabulkan saja. Jangan pergi. Rudi dan Hardi itu satu geng. Rudi itu ketua balai kota. Kamu tidak bisa buat masalah sama dia. Arsa, rakyat tidak berani lawan pejabat, jadi jangan pergi. Iya, pemerintah di sini sangat mengerikan. Kamu pergi, mungkin akan berbahaya. Memang pengecut. Jangan bilang kalau aku yang kasih tahu kamu ya. Memang tidak bisa buat masalah sama pemerintah, tapi aku ada sistem. Bereskan mereka sangatlah mudah. Kalau bisa selesaikan masalah ini dengan sempurna, bisa tingkatkan poin kesukaan 3 istriku lagi. Sistem, aku mau undian. Tingkatkan kemampuan bela diri. Tuan dapat 1 unit tinju 8 kutub. Sudah berhasil dikuasai dan tertanam dalam ingatan. Poin bela diri naik jadi 68. Di dunia ini, batas poin bela diri orang biasa itu 80. Sistem hebat sekali. Rasanya aku sudah bisa menghajar seekor kerbau. Tidak bisa sabar lagi. Tidak perlu bersabar lagi. 3 istriku tunggu di sini. Aku pergi sebentar saja. Lumayan juga. Cukup berani. Sepertinya aku sudah meremehkan dia. Poin kesukaan meningkat lagi. Tapi, lihat tampang lemahnya ini. Jangan sampai mati di luar sana. Benar juga ya, kerbau tua ini memang agak kurus. Makan bersama arak lumayan juga. Semuanya makan sampai puas. Ini juga, salah kerbau tua ini sudah buta. Bisa-bisanya, kerbau itu menabrak aku. Apa aku bisa ditabrak hewan sialan ini? Benar tidak? Ini kerbau Arsa. Dia begitu miskin. Orang tua mati kelaparan. Kerbau ini pasti nyawanya. Jangan sampai ambil nyawamu juga. Kamu ini percaya sekali sama dia. Kamu kira dia ahli bela diri? Tubuh kecilnya itu, sekali datang, harus berlutut dan hormat sama aku. Hardi! Aku mau ambil nyawamu. Buat bayar nyawa kerbauku. Pria itu berencana hidup santai sepenuhnya di dunia kuno ini, memanfaatkan status menantu untuk menjalani sisa hidupnya dengan tenang. Namun ia tak tahu, kesalahan yang dilakukan pendahulunya pada malam pernikahan telah menyeretnya ke dalam kasus pembunuhan yang mematikan. Baru saja terbangun dari mimpi buruk Thesis, ia mendapati dirinya bereinkarnasi menjadi tuan muda yang jatuh miskin, Xiu Yuan. Demi keluarga, ia masuk menjadi menantu resmi prefek Yunzhou dan menikahi wanita tercerdas, Xiu Jianjia. Tapi pada malam pernikahan, pendahulunya pergi mabuk ke rumah bordil, membuat Xiu Yua langsung menghadapi rasa jijik mendalam dari istrinya. Xiu Jianjia pun menetapkan 3 peraturan. Suami istri secara formal saja, masing-masing mencari pasangan lain, dan tidak saling mengganggu. Xiu Yuan menerimanya. Dengan senang hati, ia hanya ingin hidup tenang dan nyaman. Namun masalah belum berhenti di gerbang rumah. Sekelompok rival muncul menantangnya, dan kepala penangkap wanita, Yelin, datang dengan pasukannya. Xiu Yuan ditangkap di tempat karena diduga membunuh gadis di rumah bordil. Xiu Yun di pengadilan. Yang mengadilinya adalah ayah mertuanya sendiri, Prefek Xiao. Senjata pembunuh adalah satu-satunya mahar Xiu Yuan, sebilah pedang pusaka keluarga. Bukti dan saksi lengkap, tampaknya ini adalah situasi mati.
Tetapi Xiao Yuan tetap tenang. Ia menyatakan pedang itu telah digadaikan pada pegawai rumah Bordien, Wang Xiu. Ia ingin membuktikan dirinya tak bersalah. Yang ia butuhkan hanyalah bubuk tembaga, kapul, dan sikat bulu halus teknik kuno untuk mengekstrak sidik jari. Ia menaburkan bubuk di gagang pedang, menyapu dengan sikat, dan seketika sidik jari yang jelas muncul. Ahli forensik langsung membandingkan sidik jari cocok persis dengan cap Wang Xiu. Bukti tak terbantahkan. Pelaku sebenarnya terbongkar. Xiao Yuan tak hanya membersihkan namanya, tetapi juga mengeluarkan 20 liang perak untuk mengurus pemakaman Xiao Yu dengan layak. Uang itu ia pinjam secara memalukan dari istrinya. Tindakan ini membuatnya mendapat penghormatan dari para wanita di rumah bordil dan memenangkan taruhan dengan kepala penangkap wanita. Belum lama masalah ini selesai, komunitas puisi Xiao Jianji membutuhkan dana 200 liang perak. Xiao Yuan berjanji menyelesaikannya dalam 3 hari. Targetnya jelas Baihualu, rumah bordil terkenal. Di sana, Ratu Bunga Baihua sedang menawarkan hadiah 1000 lian untuk puisi terbaik. Putra Prefect, Liu Sheshe, bersaing untuk mendapatkannya. Tetapi Xiao Yuan menulis sebuah puisi Gang Rouzi yang mengejutkan semua orang, dan dengan mudah memenangkan uang tersebut. Saat ia bersiap meninggalkan tempat itu, pintu tiba-tiba dibuka paksa. Kepala penangkap wanita, Yeling, dengan luka parah jatuh ke pelukannya. Xiao Yuan tidak tahu, saat yang sama, istrinya Xiao Jianjie sedang membawa pasukan dan datang dengan amarah membara untuk menangkapnya. Kemana dia pergi semalam sampai mabuk berat begitu? Aku juga ke pavilion mata air mabuk. Bayangkan saja, aku Xiao Jianjia, wanita paling berbakat di Yongzhou, justru menikahi lelaki konyol yang sama sekali tidak berguna. Hei, kamu masih belum bangun juga. Mau tidur sampai besok ya? Apa yang terjadi ini? Bukannya tadi malam aku sedang nulis skripsi. Ini di mana? Sial, ini zaman dulu. Aku sudah pindah ke tubuh Zhou Yuhan, tuan muda yang sudah jatuh dari keluarga Zhou. Keluargaku memaksaku menikah ke keluarga Zhou, jadi menantu tinggal serumah, biar keluargaku nggak bangkrut. Xiao Qian. Tuan muda, silakan cuci muka dulu. Sebentar lagi kamu harus menyajikan teh untuk tuan dan nyonya. Wow, istriku secantik ini, ternyata surga masih baik sama aku. Yah, sudah takdir lahir jadi aku, terima saja. Tapi si bodoh ini malah pergi minum di malam pernikahannya sendiri. Gak masuk akal, benar-benar bodoh. Hei, sudah sadar? Iya, semua yang terjadi kemarin itu salahku. Tolong jangan salahkan aku, istriku. Sudah dia. Siapa istrimu, ha? Ya kamulah, kita baru nikah kemarin. Kita cuma belum lewat malam pengantin saja. Kamu keluar dulu, baru nanti kita berdua. Diam, Zhou Yuhan. Dengar baik-baik. Ayahku dan ibumu dulu teman sekelas. Karena hubungan mereka, pernikahan ini diatur sejak dulu. Tapi zaman sudah berubah. Ayahku nggak akan ingkar janji. Dan aku juga nggak bisa durhaka. Jadi aku nggak punya pilihan selain menikah denganmu. Tapi kita harus bikin 3 aturan. Kalau nggak, meski aku harus dapat nama buruk, aku akan ceraikan kamu dan usir kamu dari keluarga Zhao. Mau bikin 3 aturan dasar? Orang zaman dulu juga suka beginian ternyata? Gak heran sih. Orang aslinya memang pecundang, gagal ujian 3 kali. Keluarganya sudah jatuh. Ajaib kalau Xiao Qian mau melirik dia. Dengan semua itu, kenapa aku harus menggantungkan diri di pohon yang bengkok? Oke lanjut, bilang saja. Pertama, walaupun kita suami istri di mata orang, kita dilarang menyempurnakan pernikahan. Kedua, kalau salah satu dari kita jatuh cinta sama orang lain di masa depan, kita harus saling bantu untuk melepaskan. Dan kalau kita berpisah, kita harus benar-benar putus tanpa ada urusan lagi. Menurutmu bagaimana? Baiklah. Bagus banget, benar-benar bagus. Kamu setuju begitu saja? Apa? Kamu nggak mau aku setuju? Memang aku yang ngusulin syarat ini. Tapi jujur saja, lelaki mana yang mau nerima aturan kayak gitu? Sepertinya kamu sudah nggak punya harga diri sama sekali. Aku sudah jadi menantu yang tinggal di rumah mertua. Harga diri apa yang masih bisa aku bicarakan? Dan lagi, bukankah tadi kamu bilang kita harus buat 3 aturan utama? Baru 2 tuh, kurang 1 lagi. Ada apa sih maksudnya? Biar aku tambahin 1. Aturan ketiga, suami istri tidak boleh ikut campur urusan masing-masing. Kalau kamu setuju, aturan ini langsung berlaku sekarang juga. Oh, aku nggak kepikiran itu tadi. Tapi kenapa dia sendiri yang bilang
Apa dia benar-benar mikirin perasaanku? Ngapain kamu berdiri di situ? Aku cuma nambah satu aturan. Kamu nggak bakal nolakkan. Aku setuju. Tapi aku ingin tahu, kenapa kamu bisa nerima semua syarat ini dengan santai gitu? Apa memang kamu nggak punya ambisi sama sekali? Atau kamu memang nggak peduli aku jadi istri kamu atau enggak? Kalau suatu hari kamu jadi cendekiawan atau sukses besar, apa yang menghalangi aku, Xiao Jianjia, untuk jadi istri sejati kamu? Lupakan saja, kedengarannya capek banget. Kamu lahir dari latar belakang sederhana dan tidak pernah berjuang untuk meraih kesuksesan. Apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan dengan hidupmu? Minum teh, berjemur, mancing, dengerin cerita, main catur, nonton opera. Hidup santai saja. Jadi kamu masuk keluarga Zhao cuma buat hidup enak. Memangnya aku mau ngapain lagi? Aku nggak perlu pusing soal makan minum. Dan kamu sama pelayanmu cantik-cantik. Kenapa aku nggak mau menikah sama kamu? Nasibku sebagai Xiao Jianjia memang tidak tercoreng. Dengan laki-laki seremeh ini dan gak punya ambisi, gak ada lagi yang perlu dibahas. Begitu aku ketemu orang yang aku suka, aku langsung ceraikan kamu. Dewan, kalau dia sudah selesai, bawa dia buat sajikan teh. Semakin cepat selesai, semakin cepat aku bisa pergi bersenang-senang. Hei, dia lagi datang bulan ya? Kayaknya sih nggak. Kalau nggak, kenapa marah-marah gitu? Hebat, dia hina aku, tapi masih berharap aku jadi seperti yang dia mau. Dari zaman sekarang memang begini ya. Peri, itu pujian yang manis. Oh, kamu pelayan kamarku ya? Wow. Dunia yang benar-benar berbeda. Gila, gue bener-bener di sini. Ah, Zhao Wan, keluar. Hadapi kematianmu. Dasar bajingan. Dasar nggak tahu malu. Menikah cuma demi menguasai wanita paling berbakat di Kanaan. Ini benar-benar keterlaluan. Dewi Zhao, janji padaku, mulutmu hanya untuk makan dan bicara, dan kamu tidak boleh sekalipun sekamar dengan bajingan itu, Zhou Yuhan. Keluar sekarang juga. Aku menantangmu duel, dasar binatang. Iya, ayo keluar. Apa sih makhluk-makhluk aneh ini? Tuan, mereka semua pengagum nona saya. Mereka selalu datang sejak subuh, dan apapun yang kami lakukan, tidak ada yang bisa mengusir mereka. Serius, aku baru saja menikah. Mereka sudah berusaha merebut istriku. Jelas-jelas mereka tidak menghormatiku sama sekali. Dasar kumpulan penjilat menyedihkan. Kabut menyelimuti dedaunan willow, tepi kolam. Oh iya, bawa ini bilang pada mereka. Baris pertama dari bait ini dibuat olehku, sang menantu. Kalau ada yang bisa membalasnya, biarkan masuk. Kalau tidak, suruh mereka nyah sekarang juga. Kian, jangan dipikirkan terlalu dalam. Kalian berdua cuma pura-pura kok. Cepat atau lambat, kamu pasti bisa singkirin dia. aku bahkan gak marah padanya. Aku cuma malu karena ayahku sendiri yang harus usir orang-orang di depan rumah. Sungguh memalukan. Tak kianya, ayahmu memang pantas jadi sarjana nomor 1. Baris kabut menyelimuti dedaunan willow di tepi kolam itu benar-benar jenius. Tak kianya, dengan bakatmu, pasti kamu bisa menandingi baris itu. Bait ini merangkum kelima unsur dalam satu baris. Ini terlalu hebat. Aku juga nggak mampu membalasnya. Yahoo! Tian, itu suamimu. Dan sejati, tak terjamah, tak ternoda. 10.000 pedang kembali ke tuannya. Swing. Kamu itu seharusnya seorang sarjana. Bagaimana bisa kamu bertingkah sebegitu tak tahu malu dan kasar di siang hari begini? Pak Tian, aku nggak nyangka suamimu juga jago pedang. Zhou Yuan, kamu sedang apa sih? Kamu nggak lihat ada tamu di sini. Memalukan sekali. Mohon jangan tersinggung, kakak-kakakku. Bukan kok. Iya. Maaf ya. Aku tadi terlalu semangat. Apa yang tadi kamu lakukan sebenarnya? Bolehkah aku tahu nama kalian semua? Nona-nona cantik, umur kalian berapa? Apa kalian sudah punya seseorang yang istimewa? Sebenarnya, apa yang sedang kamu rencanakan? Ayo kita berteman. Hei, kamu sendiri yang bilang aku boleh cari orang yang aku suka. Kamu pikir bisa dekat sama saudari-saudaraku? Kalau kamu punya separuh saja bakat ayahku, kamu pasti sudah punya gelar sendiri dari dulu. Mengapa kamu harus kesulitan menemukan orang yang benar-benar kamu dambakan? Iya benar, Pak Cincin memang benar. Ada contoh hebat di depanmu. Kenapa nggak kamu tiru? Hanya dengan 5 kata. Kabut menyelimuti dedaunan willow di tepi kolam. Paman bisa membuat ratusan sarjana mundur malu dan putus asa. Tapi kamu, baru tadi saja sudah hilang kendali. Sopan santun pun lenyap. Sebagai seorang sarjana, begitukah caramu bersikap? Tunggu, sejak kapan bait itu jadi karya ayah mertuaku? Mana Zhou Yuan? Dia juga salah satu pengagummu, dasar pengecut. Zhou Yuan, berhenti bicara sembarangan.
Kapten Yi, Kapten, kenapa Anda di sini? Kamu Zhou Yuan. Benar, Zhou Yuan. Kau diduga membunuh Xiao Yu dari rumah mata air mabuk. Ikut kami sekarang. Kamu sudah membunuh orang. Hei, yakin kalian menangkap orang yang benar? Aku warga negara yang taat hukum, kan sayang? Seret dia. Bawa dia pergi. Sayang, tolong aku. Aku baru sampai di sini. Aku baru saja sampai. Dasar bodoh, Zhou Yuan itu malas, tak tahu malu, tak bertanggung jawab, sekarang malah terjerat kasus pembunuhan. Tian, jangan panik. Bagaimanapun juga, ayahmu itu seorang hakim tinggi. Betul, Kak Tian. Ayo, kita lihat sendiri nanti di pengadilan. Ayo, kita ke sana. Zhou Yuan, kau benar-benar binatang. Xiao Yu masih 17 tahun. Bagaimana bisa kau lakukan hal seperti itu? Kau masih berani mengaku diri sebagai sarjana. Padahal di desa, kami semua percaya penuh padamu. Kapten Yi, malam ini sempat makan malam gak? Kau dicurigai membunuh orang. Masih bisa-bisanya bercanda. Aku nggak bersalah. Ngapain aku takut? Kapten, bela diri kamu pasti hebat kan? Mau dong ajari aku? Sejak kecil aku pengen banget jadi pahlawan. Baiklah, sekarang juga akan kuajari seperti apa kerasnya hukuman baja. Waduh. Guru di atas guru sudah datang. Semua berdiri, sidang dimulai. Henning, tertib. Ayah mertuaku. Zhou Yuan, kau adalah tersangka. Tadi malam kau minum bersama Xiao Yu di rumah mata air mabuk. Setelah kau pergi, dia ditemukan tewas di kamarnya. Apakah itu perbuatanmu? Sebaiknya katakan yang sebenarnya padaku. Sekalipun kau menantuku, aku tidak akan beri ampun kalau kau tidak mengaku. Yang mulia, tadi malam aku mabuk berat, benar-benar tak sadarkan diri. Mana mungkin aku membunuh siapa-siapa? Dan waktu aku pergi, Xiao Yu sama sekali tidak apa-apa. Masih mau membantah juga? Bawa keluar senjata pembunuhan. Pisau ini kelihatan akrab, kan? Kelihatannya memang agak familiar. Agak familiar saja. Ini jelas-jelas pisau milikmu, satu-satunya mahar yang diberikan keluarga Zhou padamu. Aku ingat sekarang. Ya, memang benar, pisau ini milikku. Jadi, kamu mengaku telah membunuh? Tidak, memang benar pisau ini milikku, tapi tadi malam aku nggak punya uang buat bayar minuman, jadi aku gadaikan ke Wang Zhu dari Zui Chunlu. Kalau bicara tersangka, dia lebih patut dicurigai daripada aku. Selesaikan tagihannya. Ini apa maksudnya? Betul. Tidak masuk akal. Menggunakan mahar untuk bayar minuman. Digadaikan ke Wang Zhu begitu? Kamu punya bukti tertulis antara kalian? Kamu teler waktu itu. Apa kau benar-benar punya bukti? Penjaga, panggil Wang Zhu kemari. Wang Zhu dari Zui Chunlu hadir, Tuan. Wang Zhu, Zhou Yuan bilang dia menggadaikan pisau ini padamu. Jadi, kamukah yang menggunakan pisau ini untuk membunuh? Mustahil. Sama sekali tidak mungkin. Aku bekerja di Zui Chunlu. Mana mungkin orang rumah sendiri membunuh sesama kami? Kau memfitnah aku, Zhou Yuan. Ada yang ingin kau katakan lagi? Kapten Yi, waktu kau mengumpulkan barang bukti, kau sentuh langsung dengan tangan? Tentu saja. Senjata pembunuhan itu membawa energi gelap. Kami selalu memakai perkamen untuk membukanya. Tidak pernah menyentuh langsung. Bagus, Tuan. Saya punya cara untuk membuktikan bahwa saya tak bersalah. Apa hubungannya disentuh langsung atau tidak dengan pembuktian tak bersalahmu? Apa kau sudah... Percaya padaku? Mari kita bertaruh saja. Kalau aku bisa membuktikan aku tak bersalah, kau ajari aku bela diri. Deal. Tapi kalau gagal, kau harus ganti nyawa dengan nyawa. Setuju? Setuju. Kapten Yi, tolong siapkan bubuk tembaga dan kapur, makin halus makin baik, serta 2 kuas. Pastikan bulu kuasnya sehalus mungkin. Dan apa hubungannya semua ini dengan membuktikan kau tak bersalah? Pokoknya siapkan saja. Aku punya cara sendiri. Silakan saja buktikan dengan suamimu yang tak berguna itu. Aku juga nggak tahu. Semua yang kau minta sudah siap. Jangan buang waktuku. Perhatikan baik-baik. Wang Zhu, kau benar-benar yakin aku tidak memberikan pisau itu padamu? Dan kau sama sekali tak pernah menyentuhnya, betul? Yakin sekali. Tak ada keraguan. Bagaimana kau melakukannya? Jangan bergerak, kau. Tuan, pola di tangan setiap orang benar-benar unik. Kalau kita bandingkan sidik jari di pisau ini dengan cap jari Wang Zhu, kebenarannya akan kelihatan jelas. Di mana tabib forensik?
Tabib forensik, cocokkan sidik jarinya sekarang juga. Siap, Tuan. Berdasarkan pengalaman saya 30 tahun, sidik jari di pisau ini memang milik Wang Zhu. Tuan, Sister Jinjia, aku tak pernah menyangka suamimu sepintar ini. Aku juga tidak. Siapa sangka dia punya kemampuan seperti itu? Berani-beraninya kau, Wang Zhu, mencoba menipuku. Penjaga, keluarkan alat penyiksaan. Maafkan aku, Tuan. Jangan hukum aku. Lihat, aku mau intip sedikit. Jangan bergerak. Aku akan membayarmu. Hei, perempuan tak tahu diri. Bawa si pembunuh ini pergi. Dia akan menanti hukuman mati. Ampuni aku, Tuan. Zhou Yuan, kau benar-benar layak jadi menantuku. Tenang di bawah tekanan, dan mampu membuktikan tak bersalah dengan cara seperti itu. Dengan ini, aku nyatakan kau tidak bersalah. Kau boleh mundur. Mohon tunggu, Tuan. Ada satu permintaan tak masuk akal lagi dariku. Walaupun Xiao Yu, wanita rumah bordil, hidupnya sungguh menyedihkan. Aku ingin menyumbangkan 20 tael perak untuk memberikan pemakaman yang layak baginya. Nah, itu baru seorang cendekiawan sejati. Penuh belas kasih, berprinsip, dan bertanggung jawab. Tuan Muda Zhao, kami memang pernah menuduhmu dulu. Maaf soal itu. Hidup Xiao Yu memang tragis, tapi dia orang baik, ramah hati. Setidaknya, dia masih punya hati nurani. Baiklah, serahkan peraknya. Aku akan pastikan Xiao Yu mendapat pemakaman yang pantas. Kau nggak lupa bawa uangnya, kan? Istriku, pinjam dulu 20 tael. Kau cuma menantu yang numpang hidup, malah minta uang ke istrimu sendiri demi menolong seorang wanita penghibur. Ini benar-benar konyol. Benar sekali. Menumpang nama dari uang orang lain. Itu cara cari untung paling gampang. Zhou Yuan bajingan itu, dia tahu aku nggak akan bisa menolaknya di depan orang banyak. Lupakan saja, Xiao Yu itu masih sangat muda. Dia memang kasihan. Kamu punya dukunganku. Hei. Makasih ya atas taunya. Kau nggak akan ingkar janji, kan? Bukan aku mau ingkar, tapi tanpa izin guruku, aku nggak bisa ngajarin kamu diam-diam. Jadi kamu punya guru? Ngelihat kamu, aku yakin gurumu juga cantik banget. Dasar kurang ajar, sebut-sebut guruku lagi. Ku tendang kakimu. Ayolah, suruh gurumu terima aku jadi murid juga. Aku udah pengen belajar bela diri dari kecil. Kamu cuma berhayal saja. Hei, kalau nggak mau ngajarin aku bela diri, anterin pulang aja deh. Rumahku jauh dari sini, beberapa mil. Kamu buta ya? Aku cuma punya satu kuda. Gak apa-apa, aku duduk di belakangmu aja. Sumpah, aku nggak bakal macem-macem. Tuan Muda Zhao, kamu memang nggak bisa diatur. Sayang, jurusmu nggak mempan sama aku. Istrimu masih nunggu kamu di kereta tuh. Oh, utusan kerajaan dari Departemen Kehakiman datang. Aku pergi dulu ya. Hei, Jia! Jianjia itu memang selalu jadi yang paling bijaksana di rumahku. Sayang, aku di sini. Hahaha. Kamu ngapain sih? Ayo dong, mana mungkin aku berharap Xiao Jianjia jemput aku? Nona-nona, boleh aku numpang? Cuma numpang kok, nggak keberatan kan? Tentu saja keberatan. Mending kamu turun sekarang juga. Kalau ada yang tahu, kita harus bagaimana nanti? Iya, benar itu. Kalau sampai tersebar, gimana nama baik kita? Kita kan bertiga di sini, bukan cuma cowok sama cewek doang kok. Kalian pernah dengar cerita hantu Cina? Enggak? Biar aku ceritain ya. Dulu ada sebuah gunung. Di gunung itu ada siluman hitam tua. Ning Kaisen mengubur Nishiyokya dan membantunya terlahir kembali. Jadi akhirnya, dipisahkan oleh hidup dan mati itu memang yang terbaik buat mereka. Wah, menyentuh sekali. Hah? Hei, kenapa kamu minum dari cangkirku? Gak apa-apa, aku gak masalah. Aduh, dasar nggak tahu malu. Gimana bisa kamu segitu kurang ajarnya? Sebagai suaminya Jianjia, kok bisa-bisanya kamu bertingkah segitu tidak tahu malunya? Kalau sampai ketahuan, keluarga Jian benar-benar bakal malu besar. Tenang,
Aku percaya kalian nggak bakal ngomong ke siapa-siapa. Aku masih punya segudang cerita lainnya. Kalau mau denger, main aja ke rumah Zhao. Oh iya, aku masih belum tahu nama indah kalian, Nona-Nona. Kamu nggak boleh bertanya. Keluar. Baiklah, kalian harus sering-sering main ke rumah ya. Xiao Yuan, kenapa kamu turun dari kereta Ruanji? Kamu nggak nungguin aku? Jadi aku terpaksa desak-desakan di kereta bareng dua kakak itu. Tapi bagaimana mungkin dua perempuan itu mau? Pria lajang dan wanita belum menikah di ruangan yang sama. Apa enggak? Kamu cemburu ya? Jangan ngaco, aku cuma penasaran. Ah, pantesan aja. Lagian kan, kita udah sepakat dari awal, boleh cari pasangan sendiri. Ya, emangnya mereka mau sama kamu? Keras kepala banget sih kamu. Ayah, Yun Chao Poetry Society lagi kekurangan dana buat acara kali ini. Ayah, bisa bantu aku dengan 200 style perak? Gak ada bangsawan atau pedagang yang nyumbang kali ini. Aku nggak tahu ada apa sebenarnya. Para bangsawan dan saudagar yang biasanya mau menemui kita. Sekarang pun tak mau bertemu sama sekali. Kamu ketawa apa sih? Tentu saja aku tertawa, karena kamu benar-benar nggak ngerti apa-apa. Dari dulu, sarjana cari nama, pedagang cari untung. Kalau mereka nggak dapat untung dari kamu, ya mana mau mereka nyumbang? Yuan benar, aku juga ingin bantu sebagai prefek Yun Chao. Tapi kalau bantu anak sarjana, bisa dikira pilih kasih. Jangan khawatir, Jianji. Aku akan kasih kamu 200 style buat bekal. Jangan, kalau kamu yang kasih sama aja kayak aku yang kasih. Kalau kamu bandel, aku stop uang bulananmu. Jianji, kamu itu sudah jadi ayah sekarang. Hal-hal kayak gini, kamu harus belajar bilang tidak. Iya ayah, aku mengerti. Aku sudah selesai makan. Hai, sayangku, aku punya cara untuk membantumu. Hanya kamu, kau yakin bisa? Kau saja harus menggadaikan maharku hanya untuk pergi minum, bahkan 20 tael perak pun kau pinjam dari aku. Sekarang kau bilang bisa dapat 200 tael sekaligus. Jelas-jelas kau cuma mengolok-olok aku. Tentu saja tidak. Istriku sedang dalam kesulitan. Sebagai suamimu, bagaimana mungkin aku tidak membantu? Beri aku waktu 3 hari. Aku janji, aku akan dapatkan 200 style itu untukmu. Baiklah, untuk sekarang aku percaya padamu. Jangan marah gara-gara hal sepele seperti ini. Dia benar-benar tega memaksa aku menandatangani di depan kedua orang tuaku. Baik, demi 200 tael perak, aku, Zhao Jing, akan memaafkanmu kali ini. Yuana, 200 tael itu bukan jumlah kecil. Apa yang akan kau lakukan? Ayah mertua, tenang saja. Tuan muda, minum punya aku, minum punya aku, minum punya aku, minum punya aku, minum punya aku. Yang lain, minggir. Bos, kita jarang-jarang ke Menara Baihua. Biarkan saja kami para saudara yang bersenang-senang. Diam semuanya. Jangan lupa, kita di sini atas perintah Kementerian Kehakiman untuk menyelidiki Peri Baihua, bukan untuk bersenang-senang dan mabuk. Peri Baihua itu pelacur paling ternama di Yun Chao. Mana mungkin dia bisa bersekongkol dengan para pemberontak? Apa mungkin Kementerian Kehakiman yang keliru? Tutup mulutmu. Berani-beraninya kau bicara menentang Kementerian Kehakiman. Sudah bosan hidup? Ya, hanya kau. Tuan muda Guo, siapa yang ingin kau ajak menemani malam ini? Haha, Haha, ayo sini gabung. iya. Dasar hidung belang itu, menantu keluarga Zhao. Siangnya pinjam uang dari istri, malamnya ke rumah bordil. Kalau saja aku tidak sedang tugas malam ini, sudah kuberi pelajaran dia. Tuan muda Zhao, wanita mana yang ingin Anda pilih untuk menemani malam ini? Haha, kalau aku bisa, aku ingin kalian semua di sini, tapi uangku tidak cukup. Kamu, ayo minum sama aku. Benar-benar layak disebut Menara Baihua. Sangat profesional. Tuan-tuan sekalian, Baihua memberi salam. Dalam 5 hari lagi, kota Yun Chao akan kembali mengadakan ajang pemilihan pendamping istana. Aku siap membeli puisi seharga 1000 tael perak. Puisi itu akan digunakan untuk ajang pemilihan pendamping malam. Aku ingin tahu, siapa di antara kalian yang punya karya agung untuk ditawarkan? Baiklah, Paman butuh uang sekarang. Aku sudah jatuh hati. Kalau aku tak butuh perak. Aku hanya ingin minum berdua saja dengan Sang Peri. Siapa orang ini? Dia anak kesayangan gubernur, anggota perkumpulan puisi Yun Chao. Namanya Tuan Muda Liu Ziji. Perkumpulan puisi Yun Chao saja sedang kekurangan dana, tapi dia malah hambur-hambur uang di rumah bordil.
Oh, jadi ini Tuan Muda Liu. Jika kau bisa menggugah hati Bai Hua, maka malam ini aku sendiri yang akan mengurus semua keperluan dan keinginanmu. Perry, dengarkan baik-baik. Bawa bunga yang masih kuncup, diselimuti embun beku putih. Kabut tipis dan awan sendu mengiringi pipi merahmu. Burung dan asap yang melayang tahu isi hatiku. Membolak-balikan badan, aku tumpahkan seluruh kerinduan dalam jiwaku. Puisi yang luar biasa, menyamakan puisi Perry Bai Hua dengan bunga musim semi yang baru mekar. Bukan sekadar simpati atas nasib Perry Bai Hua, tapi juga menyingkap kekaguman dalam hati Tuan Muda Liu. Perry, aku penasaran bagaimana pendapatmu. Kalau kau suka, puisi ini kuberikan padamu. Tuan Muda Liu, sungguh tak ada tandingannya bakatmu. Aku benar-benar senang. Adakah yang berani menantang Tuan Muda Liu di sini? Puisi Liu Ziji memang sangat indah. Dia memang pria yang sangat berbakat. Betul itu. Meski ada yang punya puisi bagus. Siapa yang mau melawan anak gubernur? Sepertinya hari ini aku, Liu, akhirnya bisa mewujudkan keinginanku. Perry Bai Hua, giliranmu. Memang aku tidak terlalu berbakat, tapi aku juga punya puisiku sendiri. Aku ingin menantang Tuan Muda Liu. Menantu itu berani bertaruh segalanya hanya demi senyum seorang wanita. Anak muda, kalau kau mabuk, jangan buat keributan di sini. Sejak dulu, karya agung lahir dari mabuk dan inspirasi. Lagi pula, sang peri sendiri yang bicara. Masa aku berani menolak? Atau Tuan Muda Liu takut aku akan bersinar lebih darinya? Kamu kurang ajar. Dari mana orang gila ini berani-beraninya melawan Tuan Muda Liu? Kau kira kau siapa? Menara Bai Hua berbisnis secara terbuka. Setiap yang datang adalah tamu di sini. Atau tempat ini hanya menerima orang-orang penting saja. Mulutmu licin sekali. Pengawal tanpa dia, perontokan giginya untukku. Aku ingin lihat, apa dia masih bisa bicara setengah kata setelah itu. Tunggu dulu. Tuan Muda Liu, mohon tenangkan amarah Anda dulu. Ini Menara Bai Hua. Demi saya, beri pria ini kesempatan untuk membacakan puisinya. Bagaimana menurut Anda? Saya memang menyukai puisi Tuan Muda Liu, tapi bukan berarti kata-kata orang lain bisa mengubah hati Bai Hua. Karena sang peri sudah bicara, aku kasih peringatan dulu. Kalau bocah ini berani mempermalukan diri dengan kata-kata kasar, jangan salahkan aku kalau tak ada belas kasihan. Mungkin lebih baik kita pergi saja. Kalau terjadi sesuatu, kita tak bisa tinggal diam. Tapi kita juga tak sanggup berhadapan langsung dengan Tuan Muda Liu. Bukankah dia memang cuma cari ribut? Biarkan Liu Ji beri dia pelajaran hari ini. Pas sekali. Biar mereka jadi pusat perhatian. Kita bergerak diam-diam di belakang. Dupa giok yang wangi, lilin merah menangis, cahayanya memantulkan nuansa musim gugur ke aula yang dilukis. Alis zamrud nan indah, rambut acak seperti awan yang melayang. Malam seolah tiada berujung, dingin meresap ke bantalku. Pohon wungu bergetar, hujan turun di tengah malam, tak tahu betapa perihnya perpisahan. Setiap langkah, setiap tetes, ruang luas, begitu terang. Astaga, Tuan Muda Zhao benar-benar jenius. Dia benar-benar membuat satu kelompok gadis menangis. Aku bahkan tak paham kata-katanya, tapi rasanya seolah aku melayang ke dunia lain. Cuma karena berbakat. Boleh datang ke tempat seperti ini? Dia itu menantu keluarga Zhao. Lalu bagaimana dengan reputasi Nona Zhao? Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, bagaimana menurut kalian? Puisi Tuan Muda Zhao memadukan duka, rindu dingin, dan kesepian jadi satu. Rasanya seperti jarum menancap langsung di hati. Selama sang peri suka, itu sudah cukup. Puisi Wei Jian memang dibuat untuk menggugah hati wanita. Mana mungkin hati kalian para pelacur tidak tersentuh? Anda terlalu memuji Tuan Muda. Syair ini indah, penuh ornamen, mengalir begitu lancar. Benar-benar menyentuh jiwa saya. Kalau Tuan Muda tak keberatan, saya ingin mengundang Anda ke kamar saya. Di sana kita bisa bebas berdiskusi tentang indahnya puisi. Bukankah itu menyenangkan? Tunggu dulu. Kalau aku tidak salah, kau Zuo Yuan, menantu kepala daerah, bukan? Benar, itu aku. Memangnya kenapa? Kau itu cuma sampah yang terkenal. Mana mungkin orang sepertimu bisa membuat puisi seperti itu? Pasti itu karya ayah mertuamu, kepala daerah Zhao, mantan juara sarjana. Kau keliling memamerkan karyanya di depan umum, cuma demi nama dan uang. Perilaku macam itu, apa jadinya nama baik keluarga Zhao dan Jiangya? Kau
Menantu keluarga Zhao mencuri puisi Tuan Zhao cuma buat pamer. Kalau dia tahu, kakimu pasti dipatahkan. Orang seperti kamu tidak layak menginjakan kaki di Menara Baihua. Keluar. Enyahlah. Keluar? Baiklah, baiklah. Tapi kau bilang aku curi puisi ayah mertuaku. Setidaknya bisakah kau tunjukkan buktinya? Ah, bukti? Bukti seperti apa yang kau mau? Kalau kau benar-benar bisa menulis seperti ini, kenapa hidupmu tetap jadi orang biasa? Di seluruh Yongzhuo, cuma ayah mertuamu yang bisa menulis baris asap mengunci dedaunan di tepi kolam. Untuk puisi yang barusan kau bacakan, pengawal. Lempar penipu ini keluar. Nona, buang si penipu ini. Tunggu, ini Menara Baihua. Tak boleh ada kekerasan di sini. Perry, puisi anak ini curian dari ayah mertuanya. Jangan sampai kau tertipu. Tanpa bukti, dugaan tak berarti apa-apa. Jadi Perry mau melindungi menantu ini ya. Tapi jangan lupa 5 hari lagi pemilihan besar untuk pelacur terbaik Yongzhuo. Jadi, apa yang akan terjadi nanti? Perry, kau tak takut aku mendukung gadis dari rumah pesaing? Tuan Muda Liu, Anda punya kedudukan tinggi. Saya tak berani mencampuri siapa yang ingin Anda dukung. Namun kebaikan Tuan Muda Zhao yang meminjam uang dari kantor magistrat hari ini untuk menguburkan Xiao Yu sudah terdengar di telinga semua saudari di sini. Kami memang hidup sederhana dan butuh uang. Tapi kami lebih menghargai ketulusan hati. Pria seperti Tuan Muda Zhao, setia dan berani membela yang benar, adalah sosok yang kami kagumi. Apa yang dikatakan saudari Baihua itu benar. Kami semua tahu Tuan Muda Zhao adalah orang baik. Mana mungkin dia mencuri? Hidup kami sangat berat. Kalau suatu saat ada orang baik yang mau memakamkan kami dengan hormat, itu adalah berkah yang luar biasa. Saya pun pernah bertemu dengan saudari Xiao Yu sebelumnya. Tuan Muda Zhao telah memberikan pemakaman yang layak dan terhormat untuknya. Saya ingin mengucapkan terima kasih dari hati saya di sini. Apa? Namaku sudah dikenal di dunia rumah bordil. Tuan Muda Zhao, aku menunggumu di atas. Sayang, sudah kehabisan akal sekarang? Hei, Zuo Yuan. Kakak Baihua tidak akan menerima tamu malam ini. Jika Tuan Muda Liu ingin bersenang-senang, kami para saudari akan melayani sebaik mungkin. Singkir dari jalanku. Apa yang terjadi malam ini akan kuingat baik-baik. Kalian ini cuma wanita-wanita bordil, berani menantang aku. Jangan lupa, 5 hari lagi akan ada pemilihan wanita penghibur terbaik. Kita lihat saja nanti siapa yang akan merangkak dan memohon padaku. Seseorang pergi beritahu keluarga Zhao tentang semua yang terjadi malam ini. Aku ingin lihat bagaimana bocah ini keluar dari masalahnya kali ini. Nona, ada utusan datang. Suami Anda tertangkap mencuri puisi Tuan, dan bahkan berkelahi karena cemburu di rumah Baihua. Apa? Dan dia juga membuat marah Tuan Muda dari rumah Bupati. Dasar bajingan. Dia bilang padaku mau cari uang, ternyata malah diam-diam ke rumah bordil. Ayo kita seret dia pulang sekarang. Tapi itu, rumah bordil. Apa yang ditakuti? Ini alasan sempurna buat menceraikannya. Bahkan ayah pun tak akan punya alasan untuk menentang. Tuan Muda, Anda sudah lama menunggu. Bagus sekali. Uangnya sudah datang. Tuan Muda hari ini cuma datang untuk uang. Dia benar-benar wanita penghibur terbaik. Tak ada lelaki yang bisa menahan godaannya. Dia memang wanita penghibur terhebat. Siapapun pasti takluk padanya. Nona Perry, Nyonya memanggil Anda penting sekali. Silakan datang sekarang juga. Maaf, Tuan Muda Zhao. Ada urusan mendesak yang harus aku tangani. Jika Anda ingin menginap malam ini, saya bisa menyiapkan gadis lain untuk menemani Anda. Nyaris saja aku lakukan kesalahan yang selalu dilakukan pria.
Uang sudah di tangan, saatnya kabur. Sini. Ha, tunggu, dari mana orang ini muncul? Hei, rumah Baihua, jangan seenaknya mengatur orang. Ternyata kamu! Hei, anggur. Hei, apa yang terjadi padamu? Biar kulihat, kamu banyak kehilangan darah. Kalau tak segera berhenti, nyawamu terancam. Tunggu, jangan. Hei, duduk dulu. Tinggalkan aku sendiri, dan jangan ribut. Aku akan pergi setelah bersih-bersih. Kau pikir aku akan diam saja lihat kau mati di sini? Orang Jianghu tak peduli soal detail seperti ini. Biar aku obati kau. Jangan bergerak. Apakah ini kamarnya? Anak kita bilang hantunya ada di dalam. Xiao Yuan, kebodohanmu di masa lalu masih bisa kutolerir. Tapi setelah kita menikah, kau malah makin menjadi-jadi. Hari ini aku benar-benar menceraikanmu, dasar bajingan.